Amin. Saudara yang terkasih, hari ini kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur karena Tuhan telah memelihara kehidupan kita dan memperkenankan kita bersekutu dalam acara ini hari ini. Saudara, melalui acara hari ini kita berharap dapat memperdalam pemahaman kita tentang transformasi pendidikan dan kebudayaan, arsitektur tata ruang gereja, dan liturgi HKBP melalui narasumber yang telah hadir bersama kita. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa dan pujian. Marilah kita menyanyi dari PKJ nomor 27 ayat 1 hingga ayat 3, nyanyikan nyanyian baru. Di dalam nama Bapa, Anak dan Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Amin.
surga, kami berdoa buat panitia transformasi distrik DKI Jakarta. Tuhan memberikan hikmat bijaksana dan Tuhan senantiasa memampukan di dalam melaksanakan setiap program yang akan dilaksanakan di dalam kegiatan tahun transformasi khususnya di tingkat distrik DKI Jakarta, sehingga lewat setiap kegiatan demi kegiatan di dalam transformasi nama-Mu semakin dimuliakan. Bapa, secara khusus kegiatan seminar sehari yang akan dilaksanakan setelah ibadah ini, Tuhan kami mau serahkan seminar ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja, secara khusus berkati ya Tuhan para narasumber yang akan menyampaikan setiap pokok-pokok di dalam seminar sehari ini.
Selamat pagi, salam Bapak Ibu, saudara-saudara. Selamat bertemu di acara pada hari ini. Oras. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Imamat 20 ayat 8. Demikianlah kamu harus berpegang pada ketetapanku dan melakukannya. Akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Dikuduskan untuk hidup berbeda. Andaikan ayat ini menjadi khotbah pengajaran, maka tujuannya antara lain untuk menyadarkan umat pendengar, orang percaya, bahwa kekudusan bukan pilihan, tetapi sebagai identitas umat Allah, identitas kita orang percaya. Dan karena itu mengajak pemimpin, pelayan gereja agar hidup dalam transformasi yang terus-menerus sebagai teladan untuk jemaat. Pelayan, pemimpin gereja hidup dalam transformasi yang terus-menerus sebagai teladan bagi umat atau bagi jemaat. Ternyata ini akan mendorong perubahan pikiran, perubahan hati, perubahan semangat dalam melayani dan hidup kudus di tengah jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mengapa kekudusan masih relevan? Memang di konteks kini, zaman digital atau budaya instan, kekudusan sering dianggap kuno, tidak perlu, bahkan harus dijauhi, atau bagi sementara orang, yalah, ditinggalkan aja lah. Tetapi firman Tuhan hari ini mau menyadarkan dan mengingatkan kita sebagai umat Allah, sebagai orang percaya, justru di tengah dunia yang semakin kacau, umat Allah dipanggil untuk hidup berbeda, untuk hidup teratur, untuk hidup bermoral, untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita mengingat di tradisi perjanjian lama, ketika seorang imam dipanggil, dia dikhususkan, diasingkan, dan dikuduskan, supaya dia bisa menata kembali, mengarahkan kembali kehidupan umat yang sedang kacau. Pelayan tak bisa. Bagaimana kekudusan itu menginspirasi keteladanan hidup dan integritas kita. Jadi bukan hanya kita mampu mengajarkan, tetapi terutama melalui kehidupan, menghidupi dan mengajarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kekudusan dan pembaruan karena hidup kita harus terus diperbarui. Kekudusan menuntut transformasi yang terus-menerus dalam hati yang diperbarui, dalam semangat yang diperbarui, dalam pelayanan yang disegarkan kembali. Paulus menuliskan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Saya kutip dari terjemahan bahasa Inggris umum. Be transformed by the renewing of your mind. Be transformed, bentuk pasif yang menunjukkan perubahan oleh kuasa dari luar, oleh Allah melalui Roh Kudus. Tugas kita hanya membukakan diri, membukakan hati. Renewing of your mind, pembaruan pikiran yang mengarah pada cara hidup yang sesuai dengan kehendak Allah.
Aldarton Simbolon, kemudian kepada Amang Preses HKBP di Kecamatan DKI Jakarta, Amang Pendeta Olwan Nainggolan. Baik, untuk acara hari ini mungkin Ruth boleh merimain kita lagi apa saja sesi yang akan diadakan di seminar sehari transformasi HKBP hari ini. Baik Noel, izin Amang Inang dan rekan-rekan sekalian, untuk rangkaian acara kita hari ini sekadar mengingatkan untuk sesi pertama akan dibuka dengan tema transformasi pendidikan dan budaya Batak. Kemudian sesi kedua dengan tema arsitektur dan tata ruang gereja. Dan sesi ketiga dengan tema liturgi HKBP. Dan di tengah-tengah rangkaian kegiatan hari ini Noel, akan ada beberapa tambahan sesi seperti ada ice breaking dari seorang motivator nasional yang juga orang Batak dan jemaat kita tentunya, jemaat HKBP. Betul. Dan satu lagi adalah pemaparan presentasi oleh tim webinar Microsoft yang dipresentasikan langsung oleh Presiden Direktur Microsoft yang juga merupakan jemaat HKBP. Baik Kak. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi, kita akan mendengarkan kata sambutan. Yang pertama, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Lokal HKBP Tebet, Amang Sintua Gerenggolan. Kepada Amang Sintua, kami silakan untuk maju ke depan. Tes. Shalom, Horas. Segala puji syukur kita persembahkan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang telah boleh berkumpul pada hari ini di acara kita seminar sehari yang pada hari ini kita laksanakan dengan penuh sukacita. Yang kami hormati dan tentu kami kasihi Opuye Porus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST beserta guru, dan juga kepada Kadep Diakonia Pendeta Aldarton Simbolon Demi yang sedianya akan keluar kota tapi menyempatkan diri untuk hadir di acara seminar hari ini. Puji Tuhan, terima kasih Amang. Dan tentunya Preses Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Olwan Nainggolan STH beserta Kabid Koinonia, Marturia dan Diakonia, juga yang kami kasih yang hadir juga di sini, MPS dan MPSD, juga semua keluarga Distrik DKI 8 Jakarta. Tak lupa kami haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ketua Panitia Transformasi Distrik 8 DKI Jakarta, Amang Kamidun Pandiangan, yang terus mensupport dan mendukung acara ini supaya berlanjut dengan baik. Saya mohon kita berikan aplaus buat Amang Ketua Transformasi DKI Jakarta yang betul-betul mensupport kami untuk terselenggaranya acara ini dengan baik. Segala hormat juga dan puji syukur kita panjatkan kepada Yesus Kristus, Raja dan Kepala Gereja yang telah menyertai dan memungkinkan terselenggaranya seminar, simposium atau lokakarya workshop sedistrik DKI Jakarta pada hari ini. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperdalam refleksi dan memperkuat langkah nyata di tahun transformasi HKBP melalui penggalian 3 tema sentral yang strategis yang nanti akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Tinambunan MST, Transformasi Pendidikan dan Budaya Batak. Yang kedua adalah Arsitektur dan Tata Ruang Gereja yang dibawakan oleh Pendeta Nixon Simanung Khalid, MArs, MTH, dan nanti oleh Liturgi HKBP oleh Pendeta Dr. Tumpal Silitonga. Adalah anugerah yang sungguh besar dan istimewa bahwa HKBP Tebet dipercaya sebagai tuan rumah kegiatan besar ini dengan kerjasama yang erat bersama Parhalado, dukungan doa dan finansial, serta support selalu dari Bapak Pendeta Resort kami, Pendeta Martunas P. Manulam, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Preses Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Olwan Nainggolan STH, Ketua Panitia Amang Kamidun Pandiangan,
beserta seluruh tim kerja yang telah bekerja dengan penuh dedikasi. Akhir kata, Amang Inang semua, rangkaian seminar ini kami persembahkan hanya untuk kemuliaan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya HKBP semakin diberkati, dipimpin dan diperlengkapi untuk melaksanakan panggilannya di tengah-tengah dunia. Diberkatilah seluruh pimpinan HKBP, diberkatilah para pelayan penuh waktu di HKBP, diberkatilah seluruh jemaat HKBP, diberkatilah umat percaya di seluruh dunia, kini dan sampai kekal. Dan apabila dalam pelaksanaan seminar ini Amang, kami banyak kekurangan, kami memohon maaf, dan kami akan memperbaiki di waktu nanti kalau diberikan kami kesempatan seperti ini lagi. Segala puji syukur kami panjatkan. Selamat berseminar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horasma. Salam. Horas Banita Amang Inang. Horasma. Kau hormati kami, Upri, Purus HKBP, naro pada bentuk kita, Dr. Tidak Bulan, Dr. Inang Pemburu, suang ini naro hormati kami, Mengkade, Diakoni, naro kami tadi berdasar sedario, memang yang diduga-duga alai luar biasa kami tadi dengar sedayo song ini atau hormati kami Amang Preses pendeta ulang dan bulan dohon naborku Inang di song ini dihamunan Amang Inang pendeta nadong di distrik Walu DKI Jakarta dohon Inang, begitu juga Ratu hormati kami dihamu Amang Inang Pak Hadarunami HKBP Distrik DKI Jakarta Diakoni Don Penonia Don Karturia Songsoni terdumubi dihamuna Nasogoi Buhari Sada Ima Diuria di HKBP Tebet dengan mempersiapkan tempat luar biasa luar biasa menjadi berkat ini HKBP Tebet bahasa udah menjadi berkat memang luar biasa acara tahun transformasi tahun Ima seminar sehari boleh dohonon semua mengikuti ruas piano situa piano pendeta fungsional piano pendeta resort piano kadek diakoni piano opui opo keborus piano minus olah sekjen ma tepuk tangan dulu tuan dari tebet luar biasa mudah-mudahan semua di pendeta resort Martunas menundang Martunas sama HKBP tebet luar biasa yakin saya akan bertumbuh dengan baik sesuai dengan warna pendeta beserta Martunas dan mereka juga luar biasa di gereja HKBP sudah mengembangkan sayap kiri kanan mungkin depan belakang. Mari kita beri aplaus untuk gereja HKBP. Dan begitu juga kepada panitia lokal HKBP Tebet memang luar biasa kerjasama kita. Saya tidak berharap boleh sonor dengan uli kekompakan di acara tahun rentamu berarti mah panitia lokal namanya nomor loja-lojamu menyiapkan acara tahun boleh dengan sudah acara tahun. Begitu juga kepada kadang-kadang Amang Inang panitia di son ada pengarah nami bereng Amang Doktor P9 Junta sebagai pengarah atau di distrik Songsoni penasihat nami dan suhui kuari sada-sada. Begitu juga kepada waktu panitia tahun transformasi HKBP distrik DKI Walu. Di sini ada Abang Anda Hasim Armata, Sekum Nami, Amang Simtua Siburan, bendahara lengkap semua. Kepada panitia HKBP distrik Walu tadi aku kompakanta. Abang Inang tidak aku panitia. Saya bisa berdiri di depan ini
atas dukungan mainan panitia. Orang dibuka munau dan kalau kerjasama yakin saya dia akan berdiri di sini. Mari kita aplaus panitia akan berdiri di Jakarta. Puji Tuhan. Begitu juga kepada MC kami luar biasa membawa acara. Begitu juga dari KOR, dari AKBP KOR Serapi ya, luar biasa dan lagu mulai. Bukira Presiden sudah menjadwalkan ini dibikin suatu festival kapan kami dalam Presiden ya, termasuk di tahun transformasi ini perubahan. Mulai memang sudah sok-sok ini dah semui buku hari sedang kalau kita mengikuti menghadiri seminar sehari asa dapatnya bahwa acara sangat luar biasa. Ini acara kedua tahun transformasi. Pertama sudah kita laksanakan pembekalan untuk pemuda Daud Diki tanggal 22 sampai tanggal 25 di 2 tempat, Hotel Evanisel, Rumah Perubahan. Saudari sama tuh seminar sehari yang dibawakan pembicara yang tidak asing lagi dan sangat luar dan sudah teruji. Dia mau opui opung Iborus Nabursta mengatakan Boy opung pro pemain berbicara di tahun transformasi. Dia mau Dr. Tumpal Silitonga Dixon Sementkalin Dr. Ngorku Andon Sau Stompul. Puji Tuhan. Akhir memperdayakan acara tahun dengan puji Tuhan dan syukur kepada Tuhan Kristus, Kepala Gereja yang senantiasa menyertai langkah kehidupan kita dalam kasih dan kuasa-Nya. Kita dapat terus berkarya dan melayani di tengah-tengah gerejanya dengan sukacita dan semangat yang tak pernah pudar. Atas anugerah-Nya yang melimpah, mengaruniakan kesatuan, tekad dan semangat yang membara kepada segenap panitia tahun transformasi AKBP tahun 2025 AKBP Distrik Walu DKI Jakarta, sehingga setiap anggota terpanggil sebagai bagian dari tubuh Kristus untuk melayani dengan sesungguhnya, sungguh-sungguh, penuh dedikasi dan bertanggung jawab melaksanakan setiap tugas yang dibebankan dalam rangka pelaksanaan program kerja panitia tahun transformasi AKBP tahun 2025 sesuai surat keputusan yang ditetapkan oleh Mapres AKBP Distrik DKI Jakarta nomor 160 /8 DKI SK 2025 tentang panitia tahun transformasi AKBP Distrik Walu DKI Jakarta tahun 2025 tanggal 25 Februari dan dilantik di gereja AKBP Perumnas Klender tanggal 3 Maret 2025. Seminar sehari bertajuk Panduan Arsitektur Tata Ruang Gereja merupakan bagian dari bidang seminar, simposium, lokal karya, workshop yang dikoordinir oleh Amang Pendeta Dr. Tumpal Silitonga dengan anggota Pendeta Rizom M. Syahan, Pendeta Sasa Simorangkir, Situa Dr. Amang Pinondang Simanjunta, Situa JDH Silitonga, Situa Daniel Silagian, dan Situa Tulangku Mikael Sigurun. Dengan penanggung jawab venue dan pendananya dan dibebani dan dikerjakan oleh AKBP Resort TB. Aplaus AKBP Resort TB. Pelayanan bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi sebuah panggilan suci yang membutuhkan komitmen, disiplin, dan juga keteraturan. Oleh karena itu, buku hasil seminar ini merupakan salah satu dari bagian pelayanan, yaitu keteraturan tentang arsitektur gereja yang berdampak makna yang bernilai
yang dapat diterapkan di gereja HKBP dimanapun gereja kita berada. Distrik 8 sebagai pilot project untuk gereja-gereja yang lain agar seminar ini bisa dipakai di gereja-gereja HKBP dimanapun berada. Atau minimum merupakan dokumen yang mengingatkan bahwa HKBP Distrik DKI, Distrik 8 DKI Jakarta pernah memperhatikan dan memperdulikan arsitektur gereja sebagai bagian dari peran distrik dalam melayani resort di wilayahnya. Kalau dokumen hasil seminar arsitektur gereja ini hadir dan belum mampu menjadi pedoman dan landasan rancang bangun sebuah gereja HKBP dalam menjalankan bagian dari aspek pelayanan yang mampu memenuhi kesempurnaan aspek perencanaan, setidaknya ada bagian tertentu dari dokumen ini yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan gereja, karena dokumen ini sudah didasari analisis dari berbagai aspek rancang bangun gereja walau dengan referensi yang sangat terbatas. Kami sangat mengapresiasi kinerja tim dan kolaborasinya dengan HKBP Resort Tebet yang menghasilkan rancangan pelaksanaan yang detail dan tertata rapi, sehingga tugas panitia menuntaskan beban kerja sesuai program kerja terlaksana dengan tuntas. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amang Preses Distrik 8 DKI Jakarta, Amang Puluhan Pendeta Puluhan Nainggolan dan Inang, yang mempercayakan pelaksanaan program kerja tahun transformasi HKBP 2025 kepada panitia tahun transformasi. Dengan singkat kata, dengan acara ini kita laksanakan dan kita sungguh-sungguh dan kita manfaatkan dan kita komitmen kita ikutin kerja acara seminar sehari ini dari awal sampai akhir agar bisa kita laksanakan, agar bisa kita manfaatkan kepada gereja-gereja kita dimanapun kita berada. Kita pergunakan tahun transformasi, betul-betul tahun perubahan, harus berubah 2025 HKBP untuk ke depan. Hidup HKBP, hidup HKBP. Selamat berseminar, selamat di HKBP Tebet. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas. Terkhusus buat pemuda dan guru sekolah minggu yang sengaja kami libatkan dalam seminar ini oleh agenda yang puji Tuhan. Waras wanita salutina. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Raja Gereja. Saat ini kita bisa melaksanakan salah satu program khusus tahun transformasi 2025 yang telah ditetapkan, yaitu seminar simposium Karya khusus HKBP di 8 DKI. Melalui kegiatan ini kita akan mendapat bekal pemahaman mendalam, keterampilan praktis supaya terjadi proses transformasi yang berkelanjutan sebagai aspek pelayanan gereja, baik dalam pendidikan, kebudayaan, arsitektur gereja maupun liturgi. Panitia telah memilih narasumber yang mumpuni pada bidangnya masing-masing untuk menolong kita menelusuri pelantaran ilmu pengetahuan serta sejarah di sekitar HKBP guna menambah wawasan dan ilmu praktik di bidang pendidikan dan daya bakat, arsitektur tata ruang gereja HKBP dan liturgi HKBP. Opuya Bursa HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan MSD menjadi narasumber pertama dan memaparkan mengenai peran pendidikan dan kebudayaan Batak dalam transformasi gereja dan masyarakat.
kepakaran beliau dalam bidang pendidikan dan kebudayaan menolong kita untuk memahami peranan pendidikan dan kebudayaan di era digital dan globalisasi saat ini, serta membagi ide dan strategi dalam mengembangkan sistem pendidikan dan pelestarian budaya Batak yang lebih adaptif dan relevan. Peranan beliau sebagai pemimpin tertinggi HKBP menjadi peluang bagi kita untuk dapat membangun sinergi antara akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam merancang kebijakan dan program transformasi pendidikan serta budaya Batak baik dalam tingkat lokal maupun nasional. Di samping itu, pengetahuan yang kita peroleh melalui topik ini juga dapat diimplementasikan secara lokal melalui pengembangan kurikulum katekisasi sidi dengan menjadikan transformasi pendidikan dan kebudayaan Batak sebagai tambahan materi ajar. Dengan demikian, proses internalisasi nilai-nilai baik yang terkandung dalam budaya Batak dapat kita terapkan sekaligus kita lestarikan. Dalam menelusuri sekaligus mempelajari sejarah arsitektur gereja, gedung gereja, kita akan didampingi oleh Pendeta Nixon Simadukali, MTH, seorang pendeta KBP, teolog muda yang mengetahui bidang arsitektur secara khusus AKBP di Tapanuli atau Tanah Batak. Penelusuran teliti dan komprehensif membantu kita mengerti perkembangan arsitektur gedung-gedung gereja KBP, mulai dari yang berada di Tapanuli sampai yang dibangun di Pulau Jawa ini. Selain itu, kita juga diperkaya dengan pengetahuan tentang nilai-nilai teologis dalam tata ruang yang dipegang oleh gereja-gereja yang jauh lebih tua dari HKBP. Dengan pengetahuan sejarah dan pemahaman teologis yang diperoleh, maka kita akan ditolong dalam menyusun tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan, faktor-faktor apa yang harus dipertimbangkan dalam membangun dan merenovasi gedung gereja sambil tetap mendorong partisipasi seluruh warga jemaat selaku bagian penting dari gereja yaitu tubuh Kristus. Memperdalam pemahaman kita mengenai liturgi HKBP, kita dibantu oleh Pendeta Dr. Tumpal Silitonga, pendeta HKBP yang menggeluti bidang liturgi sebagai narasumber yang menyajikan materi tentang tahun liturgi, makna liturgi, ibadah minggu di HKBP. Pengetahuan sejarah dan ilmu yang didapatkan sangat berguna untuk menuntun kita dalam meningkatkan kualitas peribadahan dengan memperkuat makna gerak liturgis dan simbol-simbol dalam tradisi liturgi. Dengan pengetahuan tersebut kita akan semakin melestarikan tradisi liturgi di HKBP dengan mempertahankan nilai-nilai liturgi yang mencirikan HKBP dalam agenda HKBP, sembari mempersiapkan warga jemaat agar selalu menghidupi liturgi di tengah kehidupannya masing-masing sebagai perayaan iman, liturgi after liturgi. Melalui ketiga topik paparan ini, diharapkan semua program pelayanan kita akan lebih mudah dilakukan dalam nuansa budaya yang indah, digerakkan oleh bentuk susunan dan jiwa ibadah yang rapi tersusun. Mudah-mudahan dengan tampilan desain arsitektur gereja yang mengadopsi nilai-nilai Abad semakin menumbuhkan gairah bersekutu dan melayani di gereja. Dorot tama an gereja ni halaki, i gereja ni halaki. Kalau taberin gereja oddo gereja na, terus mambul dijite lokatik. Tidak lupa kita akan disegarkan semangat nanti dalam tahapan ice breaking supaya kita segar oleh masukan Bapak Saud Sitompul. Motivator kita akan menggairahkan kita selama sesi ini sehingga sesi ini akan berjalan dengan senang, penuh dengan sukacita
Dan ketika kita senang, biasanya materi akan teradop minimal 75%. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber. Setiap pengetahuan dan sumbang gagasan yang disampaikan merupakan mutiara yang sangat berharga untuk dapat digunakan dalam mengerjakan transformasi HKBP menggapai visi menjadi berkat bagi dunia. Terkhusus buat panitia tahun transformasi yang diketuai Ulakku dan Hidup Badiana yang terus menyemangati panitia lokal yakni HKBP Tebet, sehingga tidak ada keraguan untuk melakukan seminar ini, workshop ini. Untuk itu juga kami menyampaikan terima kasih kepada Amang Pendeta Resort, Amang Pendeta Martunas dan Ulang yang dengan sigap untuk panitia lokal menyediakan apa yang kita butuhkan saat ini. Luar biasa oleh Amang, maksudnya panitia lokal yang telah dibentuk. Kami sangat mengapresiasi kerja baik dan kerja kerasnya sehingga kegiatan ini terselenggara dengan baik. Baik kata, saya ucapkan kepada semua yang hadir pada saat ini, mudah-mudahan kehadiran kita, kami berharap kita yang hadir di sini menjadi agen perubahan dalam hal arsitektur gereja, liturgi, dan internalize budaya-budaya Batak yang indah, sehingga kita semakin HKBP. HKBP is HKBP, Imam Harapata, Hatta Berkali. Horas balik ke Saluna. Baik, terima kasih banyak atas pembukaan dari Amang Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Amang Pendeta Wawan Nainggolan. Untuk itu, Amang dan Inang. Selamat pagi Amang dan Inang. Tampaknya belum semangat, padahal tadi di depan sudah diberikan snack box ya. Jadi boleh saya sapa sekali lagi. Selamat pagi Amang dan Inang. Selamat pagi untuk rekan-rekan pemuda mewakili remaja Namoso dan guru sekolah minggu. Boleh beri tepuk tangan untuk yang hadir dari setiap resort. Amang dan Inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita berbangga hati dan senang sekali mengikuti seminar sehari, khususnya untuk sesi pertama dengan judul Transformasi Pendidikan dan Budaya Batak yang akan dibawakan oleh Opui Eporus HKBP. Bapak Ibu Saudara-saudari, transformasi pendidikan dan budaya Batak sangat penting dan fundamental di tengah gereja. Seperti yang kita ketahui dan kita rayakan bersama bahwa kemarin tanggal 2 Mei negara kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Dan di sana saya kutip apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, kunci utama untuk memajukan negara yang sejahtera dan negara yang maju adalah pendidikan. Karena itu gereja juga memiliki peran penting dalam hal membangun pendidikan iman dan juga pendidikan secara umum. Yang kedua tentang kebudayaan, Amang dan Inang, saudara-saudari yang dikasihi, kebudayaan Batak sangat lekat dengan gereja kita HKBP. Itu sebabnya perlu selalu dieksplorasi untuk mencari gerakan-gerakan yang dapat dibangun dari budaya Batak menghadapi tren budaya masa kini, khususnya tren budaya hidup mengandalkan artificial intelligence. Oleh sebab itu kita akan sangat disegarkan oleh materi yang akan disampaikan oleh Opui Eporus HKBP yang telah hadir. Tapi sebelum saya mengundang narasumber maju ke depan, izinkan saya membacakan latar belakang pendidikan beliau. Siapa tahu Bapak Ibu Saudara-saudari ada yang satu kampung dengan Opui Eporus. Saya bacakan dari sekolah dasar. Jadi yang kita ketahui biasanya hanya sekolah teologinya saja, izinkan saya baca. Ternyata Opui Eporus ini lulus dari sekolah dasar Siringo-Ringo, Kecamatan Parlilitan. Jadi ada dari Parlilitan apa kita? Nah, kemudian lulusan dari SMP Parlilitan juga dan SMA dari SMA HKBP Taruto. Lalu meraih gelar sarjana teologi dari STT HKBP Pematang Siantar. Kalau ini saya yakin banyak yang satu alumni dengan Opui Eporus, termasuk saya sendiri, ya Bapak Ibu. Dan yang kedua, Opui Eporus menyelesaikan studi Magister of Theology dari Universitas Kristen Duta Wacana
dan meraih gelar Master of Sacred Theology dari The Lutheran Seminary Philadelphia, USA, dan gelar doktor yang diraih oleh Opui Eporus yaitu dari Trinity Theological Seminary Singapore. Jadi kalau kita lihat dari SD-nya berarti from Paralilitan to Singapore. Begitu kira-kira. Kita beri aplaus yang meriah untuk Opui Eporus. Dan yang terakhir, Bapak Ibu saudara-saudari, saya akan membacakan juga untuk keluarga dari Opui Eporus yang telah hadir, khususnya Opung Boru, Ina, Ima, Warni, Boru Pangaribuan. Kami dengan hormat boleh bangkit berdiri. Kita beri tepuk tangan yang selalu cantik dan bersahaja. Saya kenal beliau ketika saya di kampus tahun 2008. Cantiknya Opung Boru ini sampai hari ini tidak berubah. Sama seperti saya Opung. Sama-sama cantik. Terima kasih. Dianugerahkan satu orang Boru yang bernama Dorothy Christy Louis Tinambunan. Sudah menyelesaikan S1 dari Malaysia, S2 dari London. Kalau lihat dari status Dorothy ini sudah bisa Opung Boru dan Opui membuka pendaftaran calon hewan. Emang dan Inang boleh tentunya dengan seleksi yang sangat ketat. Dan dianugerahkan satu orang anak bernama Sunderman William Penn Tinambunan. Saat ini sedang studi di London School of Public Relations. Dan kalau ini belum bisa membuka pendaftaran untuk calon permain. Tapi Amang Inang sudah bisa mempersiapkan dari sekarang. Tadinya Opung saya mau mempersiapkan boru saya, tapi boru saya masih 8 tahun. Jadi belum bisa. Kita beri aplaus yang meriah. Opung Eporus HKBP Pendeta Dr. Victor Tinambunan, pembicara di sesi pertama. Dan istimewanya juga TBT ini mengurus hampir semua orang, mulai orang kota, orang desa, termasuk orang hutan. Amang Sihite di sini mengurus orang hutan. Jadi luar biasa TBT ini. Sebelum saya sampaikan, sebetulnya kalau kita lihat rundown acara kita ini sudah mempraktekkan budaya Batak yang kita kenal dengan kata sitompol. Sitompol itu disatukan semua. Ini topik raksasa sebetulnya ada 4 yang kita bisa bicarakan ini. Transformasi, 1, pendidikan. Besar ini. 1 hari pun sebetulnya nggak tuntas ini. Kemudian kebudayaan Batak. Nah ini mungkin 2 hari pun nggak bisa tuntas. Belum lagi arsitektur gereja. Ini juga kalau kita seriusi 2 hari nggak selesai ini. Apalagi sampai studi S2, S3 pun ini dilakukan. Dan liturgi HKBP. Nah, ini luar biasa. 4 topik raksasa dibahas dalam 1 hari. Dari godaan ke persoalan kata yang tidak saling memahami, boilong, kesalahpahaman, bui malah fatal. Alania mangina. Sa periodio transformasi dengan dosa dan pemahaman kita transformasi. Jadi saya sistemnya Alkitabiah dong namanya, Alkitabiah. Karena tadi juga kita dengar dalam liturgi dari firman Tuhan Roma 12 ayat 2b, di situ dikatakan berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kalau kita cek, dan ini gunanya pendidikan, berbeda HKBP, ya kalau pendeta HKBP melampaui pendidikan teologi supaya bisa melihat kata yang digunakan dalam bahasa aslinya. Jadi di Roma 12 ayat 2b kata berubahlah di situ bahasa Yunaninya adalah metamorphose. Dan dari kata Yunani metamorphose inilah kata yang kita kenal dalam bahasa Indonesia metamorfosa. Jadi sebetulnya metamorfosa itu alkitabiah, teologis. Jadi bisa kita katakan Roma 12 ayat 2b ini berubahlah, bermetamorfosalah oleh pembaharuan budimu. Nah dalam Alkitab bahasa Inggris beberapa edisi kata berubah di sini metamorphose ini menggunakan kata transformation, transformasi. Gaya kita pakai kata ya.
Jadi metamorfosa do transformasi. Jalan secara singkat mengenang ala sada hal contoh yang paling konkret metamorfosa adalah proses perubahan kepompong menjadi kupu-kupu. Nah, ada dua hal yang bisa kita kaitkan bagaimana transformasi HKBP dengan makna transformasi atau metamorfosa. Yang pertama, sudah pasti bahwa kupu-kupu itu jauh lebih berenergi, geraknya lebih lincah, geraknya lebih cepat dibandingkan dengan kepompong atau larva. Jadi dari segi energinya dan geraknya. Dan yang kedua, sudah pasti bahwa kupu-kupu itu jauh lebih indah dipandang mata ketimbang kepompong. Nah, oleh karena itulah kalau ini bisa makna yang seperti ini kita kaitkan dengan transformasi HKBP, maka bisa kita katakan dengan kalimat pendek bahwa transformasi HKBP dimaksudkan bahwa HKBP tetap HKBP, tetapi menjadi HKBP, menjadi gereja yang lebih berenergi, geraknya lebih lincah, geraknya lebih baik, dan lebih indah untuk menjadi berkat bagi dunia sebagai mana visi HKBP. Atau secara singkat saja, mulai sekolah minggu sampai ke lansia, kalau ditanya apa yang dimaksud dengan transformasi, dia tabatak ada menotama hamubahun tunong muli, perubahan menjadi lebih baik. Jadi kalau kita sudah satu pemahaman transformasi HKBP, sudema menyangkut hamubahun tunong muli, pangalaho be berubah matunong muli, parsaora be berubah matunong muli, liturgita be dohot rancang bangun gereja be berubah matunong muli. Kualitas rapat-rapat kita pun tomang mubah tunong muli. Proses sermon-sermon kita para penhalado bagaimana juga berubah tunong muli. Ada di bayangan kalau mas sermon di bahasa pecik dulu dia kamata situ muda orang alami proses di sermon dan Jadi transformasi sampai ke sana kita harapkan perubahan untuk menjadi lebih baik. Nah, karena panitia memberikan topik ini dua hal. Yang pertama transformasi pendidikan dan kebudayaan. Nah, singkat saja Bapak Ibu, hanya untuk menyegarkan ulang, kalau pendidikan semua kita mengetahui sedikitnya ada tiga bentuk. Yang pertama formal. Nah, ini yang kita lewati mulai dari SD sampai ke perguruan tinggi, dia terstruktur dan berjenjang. Nah, ini juga dikelola oleh HKBP dan kita juga sangat-sangat memberi perhatian pada pendidikan formal di luar sekolah-sekolah yang didirikan oleh HKBP. Jadi HKBP mulai dari TK sampai perguruan tinggi kita terlibat dalam pengelolaan pendidikan. Dan tentu ada pendidikan non formal, itu juga memang terstruktur, tapi jalur pendidikan ini di luar pendidikan formal. Inilah dalam bentuk kursus, pelatihan, seminar seperti apa yang kita lakukan ini. Pak Kadep dan Bapak Ibu Preses baru saja dari Thailand berapa hari Pak Kadep? 4 hari? 5 hari baru kembali juga melakukan hal yang sama. Dan ini non formal. HKBP juga menekuni pendidikan non formal, tetapi ada juga apa yang disebut dengan pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Nah, di sini sudah menyangkut bagaimana tata krama, bagaimana pendidikan karakter dalam lingkungan jemaat dan lingkungan masyarakat. Semuanya pendidikan ini kita butuhkan dan semuanya menjadi tugas panggilan kita dalam kaitannya dengan transformasi.
universitas terbanyak, Indonesia itu ada di urutan kedua universitas terbanyak di dunia, sesudah India. Walaupun penduduk kita urutan kelima, tapi universitas jumlahnya ada di urutan kedua. Nah, tetapi kita juga tidak menutup mata bahwa peningkatan angka putus sekolah itu kelihatannya ada kecenderungannya, walaupun tidak terlalu signifikan, ada peningkatan. Jadi mungkin tidak terlalu nampak, Bapak Ibu, misalkan tahun 2022-2023 putus sekolah SD itu lebih dari 40.000. Dan kemudian putus sekolah SMP itu lebih dari 10.000, juga putus sekolah SMA dan SMK ada di kisaran 10.000. Nah, kalau kita lihat karena distrik DKI menyangkut Jawa Barat, AKBP banyak di Sumatera Utara. Kalau kita lihat tingkat putus sekolah SD di provinsi Jawa Barat, di mana ada sebagian jemaat-jemaat HKBP distrik ini, itu ada di peringkat tertinggi. Dan putus sekolah di Sumatera Utara ternyata ada di urutan kedua. Nah, secara acak saja yang kita perhatikan. Nah, terus adalah yang sarjana. Kalau kita lihat dari data-data ini, bisa kita simpulkan bahwa kemajuan sebuah negara itu juga ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Nah, kalau kita lihat ranking jumlah penduduk sarjana, ada 4 besar. Ternyata Kanada ada di urutan paling atas, di mana lebih dari setengah penduduknya sarjana. Kanada itu 60% penduduknya sarjana. Kemudian Rusia di 56,67%, menyusul urutan ketiga Jepang 52,7%, Luxembourg 51,3%. Nah, Indonesia ada kesimpang siuran data. Saya melihat ada yang juga mencatat 5%, tapi ada yang mencatat 11%. Tapi bolehlah kita katakan Indonesia ini di kisaran 5-11% penduduknya yang sarjana. Bagaimana kita bergerak aksi konkret untuk kebaikan. Nah, semua pendidikan apapun bentuknya harus mengarah ke sini. Apa yang menjadi porsi kita HKBP, baik pendidikan yang kita kelola secara formal, baik pendidikan non formal, pembinaan-pembinaan kita, kegiatan-kegiatan gereja kita, dan juga kehidupan di tengah-tengah keluarga. Nah, bermuara ke transformasi 3 hal ini. Tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, ini sengaja menyegarkan ulang ke Pak Preses dan semua para pendeta dalam periode ini, khususnya tahun ini ada skala prioritas 10 dan ada 3 yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan barusan. Dari 10 skala prioritas yang akan kita tekuni selama 1 tahun ini, di nomor 2 adalah pemberdayaan pelayan. Jadi terima kasih distrik ini sudah melakukan dan masih akan melakukan ke depan. Guru-guru sekolah minggu perlu kita bekali, dan semua yang IT, database dan lain sebagainya kita teruskan. Perhatian nomor 3, perhatian serius pada anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Dan keseriusan ini bisa diukur dengan anggaran Bapak Ibu. Saya nggak tahu KWPP sudah diputuskan anggarannya tahun 2025, berapa persen kira-kira anggaran jemaat ini untuk program sekolah minggu remaja dan pemuda. Kalau serius minimal dia 15%. Bahwa baik perubahan yang tadi di bidang pendidikan, di budaya, Pamanginan, kita tidak saja menantikan transformasi perubahan, kita adalah perubahan yang kita tunggu-tunggu. Mau lihat ya? Tapi tepuk tangan yang mulia tadinya untuk Yesus yang telah menyampaikan hatinya. Silakan kami persilakan. Sesi pertama, terima kasih mengikuti dari awal sampai berakhirnya penyampaian materi dari Obi Ekorus, dan kita sudah sangat dicerahkan, disegarkan kembali tentang peran pendidikan di tengah gereja, pentingnya
mentransformasi pendidikan dan kebudayaan di tengah gereja. Tadi disingkat catatan sedikit, Opung, mari mentransformasi 3H. Jadi ini sangat menarik, bukan hanya intelijen otak tetapi hati juga, dan yang terakhir tindakan atau head, dilambangkan dengan hands atau dilambangkan dengan tangan, yaitu sebuah aksi konkret untuk melakukan kebaikan. Dan yang menarik tentang budaya tadi, bagaimana kita memahami bahwa kristologi Dalian Natolu juga bisa dihubungkan dalam diri Kristus Yesus, karena Dalian Natolu sangat lekat dengan budaya kita, budaya Batak. Terima kasih banyak Opung, beberapa catatan, tetapi karena mengingat waktu, kita akan langsung masuk ke sesi diskusi pada saat ini. Amang dan Inang, terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang telah masuk, dan pertanyaan ini akan kami bacakan dibagi menjadi 2 sesi. Sudah ada 5 pertanyaan yang masuk, Opung. Saya akan bacakan pertanyaannya, tetapi izin yang memberi pertanyaan boleh berdiri di tempat saja ketika saya bacakan namanya. Dari banyak pertanyaan yang masuk, Amang dan Inang panitia memilih beberapa pertanyaan yang sangat relevan dan ada hubungannya dengan topik yang disampaikan oleh OPU Porus. Jadi kalau ada pertanyaan Amang Inang tapi tidak dibacakan, mohon maaf, mungkin kurang sesuai atau relevan dengan topik yang dibawakan oleh OPU Porus. Yang pertama, kami persilakan berdiri supaya kita boleh melihat siapa yang memberi pertanyaan. Dari Martini, HKBP Resort Ebenezer Kanal Timur. Ada di sini atau ya, mewakili dari tidak ada keterangannya? Situa Ramadan Guru Sekolah Minggu. Baik, tepuk tangan dulu untuk Inang Martini dari HKBP Resort Kanal Timur. Silakan duduk. Pertanyaannya Opung. Saya ingin bertanya, apakah peranan dan gerakan HKBP sehubungan dengan transformasi HKBP terhadap yang pertama, budaya pernikahan beda agama? Karena sudah banyak jemaat HKBP yang berpindah agama karena pernikahan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh HKBP untuk budaya LGBT? Yang ketiga, apa yang dapat dilakukan oleh HKBP yang sehubungan dengan program atau kegiatan pendidikan untuk jemaat HKBP yang disabilitas atau berkebutuhan khusus? Dan yang keempat, cara HKBP menghadapi isu global krisis pangan dunia di tahun 2050. Jadi beranak cucu pertanyaannya, ada 4. Terima kasih mewakili dari Guru Sekolah Minggu Kanal Timur. Yang kedua, pertanyaan dari Amang Sintua SPA Sitoham HKBP Pulau Asem. Rasa Amang boleh berdiri, ada di mana? Baik, terima kasih Amang. Beri tepuk tangan dulu dari HKBP Pulau Asem. Pertanyaannya demikian, Opung. Pendekatan apakah yang efektif dapat dilakukan untuk menarik minat para generasi muda saat ini supaya tetap beribadah di gereja HKBP? Mohon Opung memberikan contoh yang konkret yang bisa diterapkan di setiap gereja sehingga ibadah itu menarik dan tidak monoton. Yang ketiga, ini di segmen pertama kami membacakan 3 pertanyaan dulu untuk para hadirin. Dari Amang Sintua Nahason Sinaga, HKBP Cipayung Cilangkap. Ada hadir? Di mana duduk? Di sini atau lantai 2? Oh ya, terima kasih Amang. Boleh kita beri aplaus juga untuk pertanyaan dari HKBP Cipayung Cilangkap. Beliau adalah Ketua Dewan Koinonia. Demikian pertanyaannya, Opung. Sebagai lulusan SD HKBP dan SMP HKBP Penara, saat itu saya sangat bangga lulusannya bisa masuk ke SMA 5 Medan. Tetapi saya sangat sedih sekarang kalau melihat alumni SD dan SMP HKBP Penara karena sudah tidak ada lagi berdiri. Pertanyaan dari kami, apa program dari HKBP supaya sekolah-sekolah HKBP yang sudah ditutup tidak dan bisa lagi menjadi kebanggaan untuk anak-anak gereja bersekolah di sekolah HKBP? Yang kedua, bagaimana program terkait guru-guru agama di SD, SMP, dan SMA yang notabene di daerah-daerah masih belum memiliki guru agama? Ada 3 pertanyaan di segmen pertama ini. Kami berikan waktu untuk OPU Porus HKBP memberikan respon. Terima kasih. Terima kasih Inang Kartini tentang budaya pernikahan
lintas agama atau apapun istilahnya, sebetulnya di HKBP tidak ada budaya itu. Jadi bagi kita jelas RTP kita sudah diaturkan bagaimana perkawinan warga HKBP, belum menerima perkawinan campuran. Dan mumpung kita bicarakan tentang perkawinan ini, karena ada kecenderungan belakangan ini generasi muda kita sudah ada sebagian yang hanya karena orang tua saja, kalau mereka sebetulnya sudah nggak minat ada acara adatnya. Tapi ini perlu transformasi pendidikan dan budaya juga. Sebetulnya kalau kita kembali sejenak yang tadi, karena Tuhan sudah bekerja di tengah-tengah orang Batak, bahkan di dalam adat perkawinannya ada sangat baik itu kita pertahankan karena nilai-nilai Kristiani. Jadi generasi sekarang kan yang serba praktis, yang muda, dia lupa bahwa semua yang serba praktis, yang muda, bubarnya juga gampang. Padahal kita memang ada perkawinan kita itu agak rumit, tetapi itu punya nilai-nilai Injil, apalagi nilai keluarga itu bagi orang Kristen, bagi HKBP itu sangat-sangat penting. Oleh karena itu sesuatu yang sangat berharga, yang sangat penting, tentu ya kita harus ikut walaupun dari segi adatnya dan perpaduan dengan gerejanya, itu tetap kita pertahankan ke depan. Jadi mungkin tidak secara langsung karena jelas ajaran kita, RTP kita tidak menerima pernikahan campuran. Nah, yang kedua tentang LGBT ini juga sudah jelas dari segi budaya Batak nyambung dengan doktrin HKBP, kita dua-dua ini kuat. Adat Batak pun sangat kuat di sini, HKBP pun agak kuat. Dan memang ada pergumulan kita. Sedikit share karena HKBP ada di luar negeri. Jadi sekarang HKBP di luar negeri ada satu itu sekarang yang kerjasama dengan ILCA supaya kita juga ikut menjualkan jalan yang terbaik. Jadi ILCA itu kita kerjasama dengan mereka. Ada gereja pendeta kita bekerja di Amerika dengan nama HKBP. Di ILCA Lutheran Amerika ini mereka memberkati perkawinan sejenis. Dan ada gereja kita HKBP, pendeta kita utus. Pergumulan pendeta ini seperti ini. Kalau dia memberkati yang sejenis, maka dia akan kena RPP dari HKBP. Kalau dia tidak berkati, dia bisa kena hukum pengadilan Amerika karena dia tidak. Nah, ini salah satu pergumulan. Dan ini kita pertahankan terus bahwa kita sesuai dengan Alkitab yang diciptakan Allah laki-laki dan perempuan, perkawinan antara laki-laki dan perempuan, jangan sampai nanti ke depan aropa masuk-masuk di HKBP ale bonar dohot panahatan nina amang sotu ay bonar dohot kirlina boiman dapat tato tujuh. Jadi sikap kita jelas ya soal LGBT itu final konkret ada di RPP. Kita tidak menerima perkawinan sejenis. Kemudian yang berkebutuhan khusus, nah sejak periode yang lalu sebetulnya kita sudah memberi perhatian terutama dalam akses ya untuk gedung-gedung, untuk tempat-tempat pertemuan gereja, gedung-gedung gereja. Kalau untuk melayani mereka, kita juga walaupun dalam yang terbatas, pelayanan kepada yang berkebutuhan khusus kita sudah lakukan, dan beberapa tempat-tempat pertemuan kita, gereja-gereja sudah disarankan supaya bisa juga diakses oleh yang berkebutuhan khusus. Tentang krisis pangan, saya bukan pakarnya, bahkan saya datang dari biar aja sebetulnya belajar dari Amanginang, dari Jakarta ini, karena di sini para intelektualitas kita yang berbicara. Tetapi satu hal yang paling penting,
siapapun pengambil kebijakan di antara tokoh-tokoh HKBP ada yang bergerak di bidang pemerintahan. Nah, kalau kita ada kepedulian kepada masyarakat kita, masyarakat petani, sebetulnya program yang dicanangkan swasembada pangan ini kelihatannya tidak sulit, bahkan mungkin sangat gampang. Nah, kalau kita daerah agraris, masyarakat kita masih bertani, tapi diimpor juga bahan-bahan petani, nasib petani kita ini akan semakin terpuruk. Oleh karena itu, ke depan bagaimana kita dengan kapasitas masing-masing supaya ikut dalam arak-arakan mengembangkan pertanian Indonesia supaya betul-betul bisa swasembada pangan. Dengan demikian akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita. Sangat memprihatinkan kalau kita negara agraris, sebetulnya nanam padi itu bisa lebih dari cukup untuk masyarakat bisa ekspor, tapi malah sebagai agraris kita mengimpor beras dari luar negeri, memperkaya luar negeri, memperkaya orang-orang yang terlibat di sini dan membuat para petani kita ini terpuruk. Amang Situa SPA Sitohang atau Siotang? Sitohang ya. Tentang menarik minat pemuda untuk bergereja. Betul, memang Sitohang mengingatkan kita di sini ada satu yang harus secara bersama-sama kita pikirkan. Kalau orang tua sekarang, saya dengar 50 tahun ke atas, mayoritas mengatakan kalau saya biar bagaimanapun, apapun yang terjadi, anggo nomor HKBPO iname, dan mungkin biar lawe. Ngira semua ini molo mayoritas 50 tahun usia natu hijab. Alai inna nasubul kujamin jodoh kada dana. Apakah mereka ini akan mencintai HKBP? Nah, semua dia dosa. Isi marikok na non hulala lituri HKBPO amanginan takas tapahami bersama. Karena liturgi itu bukan terutama untuk memenuhi selera kedagingan kita. Molotadok di HKBPO monoton dimanapun sebetulnya monoton. Riset tadi itu karena mereka menon digotak kayak persoalan tok tuh ibadah. Nah ini tolong dulu jangan disebarkan. Mau disebarkan wah unang gabe evolusi HKBP menghina gereja ini nomisian. Di dia langsung monoton namu gereja mana? Kalau monoton urutannya kan jelas di kita nyanyian runtut sampai ke akhir. Di gereja sana pun monoton juga, itu juga sampai. Jadi apalagi hamuna di kota Tumanak situ tuh menanamkan kepada anak-anak kita ini bahwa kita bergereja anoman alani ulang bulan juga. Sasitongna liturgi HKBP itu dirancang sedemikian rupa bahwa ibadah kita itulah God Dies, artinya ibadah milik Allah. Kita yang dihadirkan, kita yang menyesuaikan diri dengan Tuhan, bukan ibadah itu disesuaikan dengan selera kedagingan kita. Anggo songon itu balama tuaka kafenian, tuaka tempat-tempat hiburan. Jalai dahamu duniaon malodo, adong buku ada di pasar dijual beredar memasarkan gereja. Memasarkan gereja yang diminati. Jadi nggak dulu saya colok gereja baik mah ibadah yang betul-betul hira nabui lebih hira candu asa tabu pakilalaan, lakukan musik yang enak, khotbah yang persis seperti apa yang di hati. Jadi mulo songonodo tasir tongna itu tujuan di liturgi di HKBP. Untung lainnya kita bicarakan nanti. Oleh karena itu tugas kita orang tua, tugas kita gereja, betul-betul sejak anak-anak sampai merguru maka tidak konhaporsiaon, kita pahami betul dulu liturgi kita ini. Bahwa kita diundang untuk ibadah milik Allah. Kalau ibadah HKBP milik Allah,
Setiap kepentingan, keinginan kita itu akan kita sisihkan. Termasuk markor itu punya makna teologis. Ikosianado parkor mewakili kita sendiri markor. Dan untuk tampil jolo menghadap besar, dan nak parkor si bereng-bereng itu punya makna juga ya KBP. Kalau duduk kor di sana, itu artinya mewakili umat, walaupun 30 orang yang bersuara di sana, itu mewakili kita umat untuk berseru. Bukan mau di sini, ada gereja yang seperti itu. Tapi dia nggak pahami apa maknanya, dan lain sebagainya. Dan naik kita sih bereng-bereng di ibadah. Sebetulnya untuk song leader pun nggak kita kenal di HKBP. Bisa kedengaran kantoria namanya mengiringi, bukan mendominasi, tetapi mengiringi. Bu itu diuluh kita. Alai gudang tu gereja noai, bahasa terbegi was diberi 600 per minggu dan terbegi suara 600, dibedut suara itu luhala, untuk leader. Apalagi maksimal volumenya. Kita punya makna di sana baik semua nih. Jadi paling penting bagaimana generasi muda menurut saya, kita pahami betul liturgi kita. Di situ kita, di liturgi HKBP kita berjumpa dengan Tuhan dan kita menyesuaikan diri dengan Tuhan, bukan Tuhan menyesuaikan diri dengan keinginan kita di dalam ibadah. Jadi mau dalam tugas paling penting di kita HKBP termasuk orang tua. Dan kalau di kota-kota yang saya tahu hampir semua yang di DKI ini ada ibadah bahasa Indonesia. Artinya dari segi memahami, mengerti bahasa. Khususnya Amang Inang boleh selfie-selfie. Kita semua terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Dengan demikian saya sebagai moderator di sesi pertama. Izin Opung ada. Opung boleh izin ada instruksi untuk boleh didokumentasi sebentar, boleh ke depan. Maaf Opung ya, ini nanti akan kami perbaiki setelah Izin Amang Inang, pertama sesi foto pertama dilakukan oleh Inuri selaku moderator dengan Abu Emborus selaku pemateri. Kami juga turut mengundang Kepala Departemen Diakoni HKBP Amang Pendeta Elda Tom Simbolon, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Amang Pendeta Olwan Nenggolan, Pendeta Resort HKBP Tebet Amang Pendeta Martunas Manulam, serta Ketua Panitia Transformasi Distrik 8 DKI Jakarta Amang Kamidun Pandianan untuk maju ke depan melakukan sesi foto bersama. Buat seimbang aja Amang dari Inang. Ya. Mungkin nanti kita buka sesi tanya jawab langsung, kamu itu akan melihat situasi dan kondisi ada. Untuk mempersingkat waktu, karena kita memang sudah cukup molor waktunya, kita berikan kesempatan dan waktu untuk Amang Pendeta di suatu semuanya kali. Silakan. Baik, terima kasih Amang Inang sekalian. Terima kasih untuk Amang Ketua Simbolon yang telah mempersilahkan saya memulai sesi 2 ini. Saya sebelumnya berterima kasih kepada panitia Amang Kamidun Pandianan yang telah mengundang saya menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan seminar sehari HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Oleh karena itu saya juga berterima kasih kepada Amang Preses, Amang Pendeta Olwan Nenggolan yang telah memperkenankan panitia mengundang saya. Dan saya berterima kasih juga untuk Amang Inang, senior saya, teman sejawat pendeta yang menjadi peserta seminar hari ini. Secara khusus tadi saya lihat ada beberapa pendeta senior yang juga adalah dosen saya dulu waktu program S1, Amang Pendeta Martunas Manulam, Amang Pendeta Dusen Boang Manalu, Amang Pendeta Simpan Simobing, termasuk Opui Borus, pembimbing utama skripsi saya ketika itu. Dan saya juga berterima kasih kepada Amang Inang seluruhnya, Marhalado HKBP Distrik DKI Jakarta yang merupakan peserta seminar pada hari ini. Saya mohon izin kepada Amang Inang yang berprofesi sebagai arsitek ataupun praktisi di teknik sipil. Saya tidak bermaksud untuk menggurui kita dalam sesi ini.
saya hanya ingin sharing pengalaman penelitian saya di bidang arsitektur. Maka topik ini merupakan topik yang menarik dan saya sangat terhormat bisa menjadi pembicara dalam seminar ini untuk membagikan pengalaman saya melakukan penelitian di dunia arsitektur. Dan Amang Inang sekalian, sebenarnya saya terjun di sekolah Fakultas Arsitektur itu berangkat dari pergumulan teologi saya sejak saya menjadi pendeta 11 tahun yang lalu. Ketika itu saya mendapat tawaran beasiswa untuk studi lanjut, dan pergumulan teologi saya yang besar itu adalah saya melihat dan mengamati gereja kita HKBP di mana-mana sepanjang tahun ada saja pembangunan gedung gereja. Tapi yang bisa saya lihat sangat jarang panitia-panitia pembangunan ini menggunakan jasa arsitek untuk mendesain gedung gerejanya. Lalu ketika saya ditawari untuk sekolah arsitektur, saya tadinya diharapkan menjadi arsitek seperti Romo Mangun di gereja Katolik, tapi karena saya modal nekat dan anti mainstream, saya berangkat saja. Saya cari sekolah yang bisa lintas studi dan ketemunya di Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Ketika saya sekolah di sana, saya lihat perkuliahan harusnya saya bisa masuk ke program S1 dan untuk menjadi arsitek. Tapi karena sudah terlanjur 2 semester, saya menyadarinya dan MOU beasiswa tidak mungkin diubah lagi, maka saya lanjut saja. Jadi teman-teman saya di kalangan pendeta yang mengenal saya sebagai seorang magister arsitektur, dikiranya saya bisa mendesain. Sayangnya tidak bisa. Jadi output dari sekolah itu lebih banyak bisa berperan menjadi konsultan arsitektur pembangunan gedung-gedung gereja. Oleh karena itu, Amang Inang sekalian, saya berharap interaksi kita nanti dalam sesi diskusi akan memperkaya kita untuk gereja kita HKBP secara umum dan secara khusus untuk HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Saya sudah aktifkan di sini PowerPoint, tapi saya lihat belum muncul di layar dari laptop yang ada di dekat saya. Mohon dibantu Amang Inang. Saya akan mengajak Amang Inang sekalian untuk melihat sejarah arsitektur gedung gereja HKBP di era yang sudah lampau, yaitu di era misionaris, di era kemandirian HKBP, dan sampai ke zaman sekarang. Berangkat dari sejarah kita, sejarah gereja HKBP, pertanyaan yang paling mendasar yang perlu kita sadari bersama adalah apa pedoman HKBP dalam membangun gedung gereja? Sepanjang yang bisa saya amati, tidak ada pedoman HKBP sejauh ini dalam rangka membangun gedung gereja. Karena kalau kita lihat sejarah terbentuknya jemaat-jemaat HKBP, tidak pernah ada jemaat HKBP yang berdiri atau ditetapkan menjadi sebuah jemaat HKBP sudah tersedia gedung gerejanya. Pasti dimulai dari persekutuan beberapa orang, lalu perlahan-lahan mereka membutuhkan tempat untuk pertanian, lalu mereka butuh gedung yang lebih besar, dan akhirnya setelah mereka punya dana, mereka membangun gedung gereja. Jadi bagaimana jemaat HKBP membangun gedung gerejanya? Karena tuntutan mereka harus bersekutu bersama untuk mengadakan kebaktian. Lalu mereka mengumpulkan dana sendiri dan akhirnya mereka membangun gedung gerejanya. Lalu gedung gereja seperti apa yang mereka bangun? Mereka tinggal lihat gedung-gedung gereja sebelumnya. Kalau jemaat HKBP Tebet ini berdiri tahun berapa, Bang?
Bang Simbolon bisa ingat sejarah gereja HKBP Tebet itu berdiri tahun atau jubileunya itu mengacu pada tahun berapa? 1964. Kira-kira begitu Amang Inang. Tapi sebenarnya jemaat ini sudah mulai dipelopori 1960. Ketika itu orang-orang Batak banyak bermukim di daerah Senayan yang merupakan adalah jemaat dari Kebayoran. Tapi Presiden Soekarno punya mimpi besar untuk keperluan Asian Games tahun 62, Senayan harus dibangun. Jadi orang-orang penduduk harus direlokasi. Orang-orang Batak banyak yang bermukim di sini. Maka terbentuklah jemaat mula-mula di Tebet ini tahun 1964, dan itulah menjadi acuan gereja ini untuk merayakan jubileu. Tapi gedung gereja ini tahun berapa dibangun? Yang sekarang kita diami bersama. Gedung ini dibangun tahun 1997 sampai 1999. Dan ini merupakan gedung yang ketiga. Jadi dua gedung sebelumnya, saya tidak tahu apakah HKBP Tebet menyimpan dokumentasinya. Di mana-mana jemaat HKBP selalu melihat gedung gereja yang sudah ada sebelumnya. Saya akan tunjukkan di slide ini, tapi kelihatannya ada kesalahan teknis. Ya, oke, baik. Oke, gambar yang saya tunjukkan sekarang ini adalah gereja HKBP Bolon, Panturan, Samosir. Ini dibangun sekitar 2 dekade yang lalu atau 1 dekade yang lalu karena gereja papan yang lama itu terbakar. Lalu mereka melihat gedung gereja yang di atas itu adalah gereja Pop yang di Cijantung. Jadi mereka lihat gereja ini cantik. Lalu mereka bangunlah gedung gerejanya mirip dengan itu. Slide berikutnya itu adalah gereja HKBP Cidikalang 2 yang di bawah. Mereka tertarik dengan gedung gereja HKBP Pacurunam itu yang direnovasi. Itu gambar yang di atas adalah HKBP Pacurunam itu. Mereka tirulah gedung gereja itu yang dibangun tahun 2006, direnovasi total. Jadi mereka lihat gedung gereja HKBP yang sudah ada yang menurut mereka cantik, lalu mereka contoh. Tapi tidak pernah bisa persis seperti gereja yang di Presiden. Slide yang ketiga adalah HKBP Siborong-Borong Sabungan yang di bawah. Mereka meniru gedung gereja HKBP Parapat yang dibangun sekitar tahun 2000-an dengan arsitektur gaya rumah Batak. Tapi ketika diterapkan di Siborong-Borong Sabungan, tidak bisa mereka buat persis. Kenapa Amang Inang? Karena mereka hanya melihat dari luar. Mereka tidak pakai jasa arsitek. Harusnya kalau pakai arsitek, mereka akan ukur skala dan proporsi sehingga bisa menyerupai seperti gedung gereja yang mereka presiden. Kalau ditanya sekarang bagi kita, mana gedung gereja HKBP yang pertama? Slide berikutnya. Tidak akan ada yang bisa menjawab. Karena gedung gereja HKBP yang pertama dibangun, tidak tahu kita gereja yang mana. Catatan sejarah di beberapa literatur yang saya baca, tidak saya temukan mana gedung gereja HKBP yang pertama. Ada yang mengatakan HKBP Bunga Bordar, ada yang mengatakan HKBP Sipiro, ada yang mengatakan HKBP Biaraja, tapi tidak ada catatan yang secara akurat menyebutkan. Maka kita tidak punya gambaran gedung gereja HKBP yang pertama dibangun misionaris seperti apa.
Tetapi kalau pertanyaan diganti menjadi mana gedung gereja HKBP yang terbuat saat ini, kita bisa jawab karena gedung gerejanya masih ada, yaitu HKBP Balige dan HKBP Pematang Siantar. Tahu aman ini? HKBP Balige dibangun tahun 1923, 101 tahun yang lalu. Tapi seringkali salah kaprah terjadi di kita HKBP ketika di almanak dituliskan HKBP Balige Ojak berdiri 1881. Ketika mereka merayakan jubileum 125 tahun 2006 yang lalu, orang banyak berpikir gedung gereja ini juga seusia dengan jemaat itu. Padahal 1881 itu adalah terbentuknya jemaat itu, dan pada waktu terbentuk itu tidak ada gedung gerejanya, karena komunitas seperti yang disebutkan Om Eborus tadi, pendidikan itu diutamakan para misionaris ketika mereka tiba di Tanah Batak. Jadi bukan gedung gereja baru perlahan-lahan mereka butuhkan dan mereka bangun. Dan gedung gereja HKBP Balige yang ada sekarang ini seperti yang ada di gambar ini juga merupakan gedung yang ketiga atau keempat. Jadi sudah ada gedung yang kecil dulu, mereka ganti karena semakin banyak orang Batak jadi Kristen lebih besar, lalu mereka renovasi besar-besaran. Gedung gereja HKBP Pematang Siantar ini yang di sebelah kanan ini dibangun tahun 1927. Dan ini adalah gedung gereja HKBP pertama yang dibangun dengan material beton. Karena pada waktu itu pemerintahan Belanda sudah semakin marak melakukan pembangunan di kota Medan, stasiun kereta api sudah dibangun, dan teknologi bangunan beton baru tiba di Medan. Jadi ketika jemaat di kampung Kristen atau Pematang Siantar membutuhkan gedung yang baru, mereka memakai jasa arsitek dari biro arsitektur Belanda yang ada bekerja di Medan. Amanginang sekalian, saya sudah melakukan penelitian tahun 2017 yang lalu ketika saya studi arsitektur di Unika Sugioprato Semarang. Slide berikutnya akan memperlihatkan kepada kita ada 6 gedung gereja HKBP yang saya teliti, yang menjadi objek penelitian saya waktu itu, yang saya beri judul tipologi bentuk, ruang, dan tatanan arsitektur gedung gereja HKBP yang dibangun tahun 1861 sampai 1940. Jadi dalam kurun waktu di mana misionaris masih ada di Tanah Batak, saya temukanlah 6 gedung gereja, yaitu HKBP Piaraja yang dibangun tahun 1873, tapi gedung gereja yang ada sekarang ini seperti ada di foto itu bukan gedung yang asli lagi. 80% sudah berubah. Lalu gedung gereja HKBP Ambarita yang dibangun 1919 itu juga sudah direnovasi besar-besaran, jadi tidak asli lagi. Lalu gedung gereja HKBP Cipiro ini juga bangunan yang berasal dari tahun 1960 menjelang jubileum 100 tahun HKBP, dan HKBP Sibolga Julu itu dibangun 1924 tapi sudah banyak berubah dan tidak digunakan lagi sekarang sebagai gedung gereja yang utama karena mereka sudah membangun gedung gereja yang baru di seberang. Dari hasil penelitian saya tahun 2017, boleh slide berikutnya kita temukanlah 2 tipe bentuk dan ruang dan tatanan arsitektur gereja HKBP dari era misionaris. Yang pertama, kalau kita lihat dari bentuk dasar, ada yang membentuk konfigurasi salib seperti Balige, dan ada yang persegi panjang, termasuk HKBP Piaraja itu dan HKBP Ambarita itu tadinya bentuknya persegi panjang, lalu direnovasi ala-ala seperti itu, jadi ada konfigurasi salib, tapi tidak bisa persis bentuk salib. Secara orientasi bangunan, boleh next berikutnya. Atau saya boleh mengarahkan ke bagian mana ya supaya saya bisa mengatur perjalanan slide ini. Orientasi bangunannya Amanginang, timur dan barat. 1, meja altar ditempatkan di arah timur. Artinya ketika jemaat masuk dan menghadap ke altar, mereka menghadap ke arah timur, di mana matahari terbit di ufuk timur itu simbol sebagai Kristus yang bangkit.
Tapi kalau ada gedung gereja yang pintu masuknya di timur, berarti meja altar ada di arah barat, itu secara komunitas gedung gereja itu atau gereja itu dianggap menghadap ke timur. Dua bentuk ini, dua orientasi ini yang saya temukan dari penelitian itu. Slide berikutnya ini tentang jendelanya dan juga pintu di slide berikutnya itu ada yang membentuk segitiga lancip dan ada yang melengkung saja. Lalu slide berikutnya bentuk atapnya itu atap pelana, tulis dua slide berikutnya bentuk atap. Nah ini yang di bawah itu adalah atap gereja HKBP Balige, itu dibuat lancip. Ini dipengaruhi oleh misionaris yang membangunnya, itu mengacu pada iklim atau tradisi yang ada di Eropa. Jadi kalau di Eropa itu bentuk atap harus seperti ini supaya ketika musim dingin lalu cepat mencair, tidak membuat beban di atapnya. Dan itu mereka bangun seperti itu karena tidak tahu, sementara kita tanah Batak ini kan iklim tropis, tidak perlu selancip itu. Lalu dari segi ruang, kita akan lihat bahwa ada dua tipe ruang yang ada di gedung gereja HKBP. Yang pertama itu mengikuti ada balkonnya. Jadi di gereja HKBP di zaman sebelumnya di era misionaris itu harus ada balkon. Saya melihat ini kepentingan bukan lebih ke kapasitas, tapi lebih ke mereka meniru di Eropa sana ada gedung teater untuk menyaksikan pertunjukan. Jadi melarung tradisi di gereja merliturgi manang pajojor hortik di hari Natal itu sebenarnya kan dalam rangka melakonkan kisah-kisah Injil, bagaimana Yesus lahir, kandang domba dan seterusnya. Karena waktu itu belum ada Alkitab seperti sekarang, semua orang bisa membacanya masing-masing. Jadi mereka hanya bisa melihat dari atraksi yang ada di gereja, dan untuk memfasilitasi ini perlu ada balkon supaya mereka bisa melihat dari arah yang lebih tinggi. Slide berikutnya menunjukkan tipologi plafon. Jadi gereja HKBP Balige itu plafonnya benar-benar mengikuti bentuk dasarnya tadi. Sementara Pematang Siantar itu melengkung saja seperti itu karena dia persegi panjang. Lalu dari segi elevasi lantai, slide berikutnya, saya melihat ada satu saja elevasi lantai. Jadi terbagi dalam 3 tingkatan tangga. Jadi kalau saya tunjukkan yang di sebelah kanan itu ada 3 warna. Mulai dari luar gereja, masuk ke dalam gereja, itu lantai elevasinya naik 1 tangga gitu. Lalu bagian altar ini dinaikkan lagi dia beberapa sentimeter untuk menunjukkan bahwa ini adalah ruang yang lebih suci. Slide berikutnya saya akan tunjukkan bahwa ada 2 tipologi bangunan gereja HKBP di masa yang lampau. Ini yang seringkali menjadi perdebatan di antara kalangan gereja HKBP. Slide berikutnya. Perihal posisi meja altar, gereja HKBP Balige itu meja altarnya di tengah dan terpisah dengan mimbar pengkhotbah. Sementara di HKBP Pematang Siantar itu meja altarnya menyatu dengan mimbar pengkhotbah. Kenapa bisa begitu? Karena yang membangun gedung gereja HKBP Balige adalah misionaris yang berasal dari Jerman. Sementara yang membangun gedung gereja HKBP Pematang Siantar adalah biro arsitektur yang berkeluarga negara Belanda, yang mana orang-orang Belanda ini kan lebih banyak dipengaruhi gereja Reform atau Calvinis, yang mana mimbar pengkhotbah itu harus selalu di tengah karena pemahaman teologisnya. Nanti akan kita lihat bagaimana penjelasan lebih lanjut. Tetapi upaya untuk menyeragamkan itu bukan keputusan yang bijaksana bagi kita saat ini. Sementara kita tahu dulu ini latar belakang kenapa ada gedung gereja HKBP seperti ini, amang-inang sekalian. Di kemudian hari, 2 gedung gereja inilah yang menjadi prototipe gedung gereja HKBP. Jadi ada yang mengikuti pola HKBP Balige dan ada yang mengikuti pola HKBP Pematang Siantar. Kalau kita perhatikan amang-inang sekalian, gereja-gereja di Toba pada umumnya, slide berikutnya yang saya tuliskan ada tipe Lutheran, biasanya akan mencontoh gedung gereja HKBP Balige, termasuk HKBP Lagu Boti, Godung, di mana slide judul tadi di awal, HKBP Sigupar, HKBP Huta Salem, bahkan HKBP yang slide barusan, ya, HKBP Tangga Batu yang paling kanan, itu gereja kecil, tapi meja altarnya
dibuat di tengah mimbar pengkhotbah di samping, persis seperti di HKBP Galilea. Sementara gedung gereja yang mempreseden di HKBP Pematang Siantar itu pada umumnya terjadi di sekitaran Siantar Simalungun sampai ke arah Medan. Banyak gedung-gedung gereja termasuk gedung gereja GKPS itu mengikuti bentuk HKBP Pematang Siantar. Slide berikutnya yang mana kita sebut sebagai gaya arsitektur gereja Calvinis, dan bentuk-bentuk dari menaranya langsung kelihatan banget ini. Misalnya HKBP Tabian Nauli, Sinta Nauli, HKBP Bombongan, HKBP Marihat Baris, kalau tidak salah saya ingat itu. Nah, mereka mengikuti termasuk gereja HKBP Tomuan, kalau Amang Inang bisa membayangkannya sekarang, itu persis mengikuti bentuk HKBP Pematang Siantar. Kesimpulan saya yang pertama perihal dengan sejarah terbentuknya gedung-gedung gereja HKBP adalah tidak ada pedoman HKBP dalam membangun gedung gereja di zaman misionaris. Pasca misionaris angkat kaki dari Tanah Batak yang kita sebut dengan kemandirian gereja HKBP tahun 40, dan sangabi HKBP memikirion ala masa paceklik do dikisi. Eporus Justin Siombing harus menghadapi kenyataan masa pendudukan Jepang 42 sampai 45 dan anu jol memerminggu gereja dan rekopi merminggu alamangan pesomangan di situ sampai di tahun 62 masa revolusi perang kemerdekaan. Tanah Batak itu masih sangat miskin dan perjuangan masih sangat berat, dan tidak mungkin mereka sibuk mengurusin arsitektur gedung gereja. Jadi perkembangannya adalah mereka tinggal lihat jika ada jemaat yang terbentuk yang baru, mereka tinggal lihat gedung gereja yang pernah mereka lihat di Tanah Batak. Termasuk ketika orang-orang Batak sudah mulai bermigrasi ke daerah Jawa, mereka ingat gedung gereja di kampungnya seperti apa, itulah yang mereka bangun. Termasuk gedung gereja HKBP Tebet ini yang pertama, itu persegi panjang aja biasa, hanya gedung tempat menampung orang banyak bisa duduk untuk berkebaktian. Di kemudian hari DPU saya asal dipikiri HKBP Tebet, HKBP Rawamangun, Kernolong dan sebagainya, memikir ada bentuk gereja nasi, Nabui Tabere, kira-kira gitu Amang Iman. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, teologi arsitektur gedung gereja. Kita harus ingat Amang Iman, dalam perkembangannya gedung gereja itu arsitekturnya berakar pada tradisi yang Alkitabiah. Kalau di Alkitab kita bisa kenal yang namanya kemah suci. Ketika orang Israel masih berpindah-pindah, mereka buat kemah suci. Ketika mereka tiba di satu tempat, berkemahlah bangsa itu, dibagilah di mana marga Simeon akan berkemah, di sebelah mana marga Lewi, marga Nasi, pokoknya 12 marga nih anak Israel ikon di pajojor kemahnya di sebelah dia, dan terhadap apakah mereka membangun kemah terhadap kemah suci di mana tabernakel ada di sana sebagai simbol kehadiran Allah. Setelah bangsa Israel sudah menetap dan pindah-pindah binasida, mereka bangunlah bait suci yang mana Raja Daud mempersiapkan pembangunannya, Raja Salomo yang meresmikan bait suci itu, dan mereka tetap mengacu pada kemah suci. Ada bagian tertentu, slide berikutnya, ada bagian tertentu yang mereka buat penandanya sebagai simbol kehadiran Allah, ada bagian tempat umat dan seterusnya. Ketika bait suci di era zaman Herodes, bait suci ini dibuat lebih menarik lagi, lebih ekspresif lagi, tetapi acuannya tetap pada kemah suci dan bait suci itu. Secara sederhana akan kita sebutkanlah bahwa denah dari bait suci atau kemah suci itu dibagi ke dalam hierarki bangunan atau hierarki ruang. Ada ruang maha kudus, ada ruang kudus, dan ada pelataran yang tidak kudus. Itulah teologi arsitektur gedung gereja secara alkitabiah. Ketika Kaisar Konstantinus meresmikan agama Kristen menjadi agama resmi negara, orang Kristen tidak punya pilihan lain dengan gedung gereja Nasina. Alas sebelum diresmikan Kaisar agama Kristen sebagai agama resmi negara, mereka bersembunyi-sembunyi dalam bersekutu di katakombe, di rumah-rumah, songon kita alami di Jakarta dan Jului.
Kemudian itu dialami Kristen mula-mula. Jadi kaisar memberikan satu gedung pemerintahan, gedung sekuler, inilah yang dipakai sebagai tempat persekutuan. Itulah yang disebut dengan basilika. Jadi basilika ini persegi panjang, sudah ada ketentuan khusus di basilika ini. Lalu orang Kristen mengisi atau memaknai baru ruang sekuler ini, yang mana setelah berkembang di kemudian hari di abad-abad berikutnya, ketika ini bergeser ke arah Bizantium, ke arah timur, mereka modifikasilah ini gedung basilika ini menjadi berubah. Kenapa harus dibuat ubahnya? Karena bagi mereka memahami Allah itu berdiam di atas, Dia menaungi kita di bumi. Jadi seperti menggambarkan langit yang menaungi bumi, seperti itulah mereka membangun kubah gedung gereja di era Bizantium. Lalu berkembanglah ini di zaman monastik, di mana gereja memahami bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Bagaimana mereka bisa meyakinkan umat bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan? Ikut di bagasan gereja untuk kamu bisa selamat. Pada zaman monastik, peperangan masih lumrah terjadi di era kerajaan Romawi. Tetapi ketika orang berlindung di dalam gereja, tidak boleh diserang. Maka tembok-tembok atau dinding gereja di era monastik, boleh slide berikutnya, itu diciptakan, dirancang supaya tebal, tapi jendelanya kecil, supaya orang bisa berlindung di dalam ketika perang terjadi. Lalu berkembanglah peradaban manusia, dan mereka punya pemahaman yang baru, bahwa kalau gedung gereja kita seperti ini, gelap sekali di dalam. Bagaimana supaya kita bisa memaknai bahwa Kristuslah sumber terang cahaya itu? Berarti kita harus membuka gedung gereja kita ini, jangan memilih listrik sonai. Kita harus memanfaatkan cahaya alami lebih banyak di gedung gereja. Muncullah zaman era gaya arsitektur gotik, di mana kaca-kaca itu dibuat lebih banyak terbuka, supaya cahaya matahari bisa menembus ruangan gereja. Dan ketika mereka berdiri menghadap altar, lalu cahaya sinar matahari pagi menerpa kaca patri itu, slide berikutnya di gereja Kolum di Jerman, mereka bisa menyaksikan itulah dia cahaya Kristus. Kira-kira begitu Amang Imam. Jadi perkembangan teologi arsitektur gedung gereja itu berlangsung seiring dengan perkembangan peradaban. Jadi gedung gereja itu arsitekturnya bertransformasi dari zaman ke zaman, dan kita tidak boleh anti terhadap ini. Itu harus kita lihat sebagai sebuah hal yang positif. Maka kalau ditunjukkan di slide berikutnya ini adalah bagaimana transformasi jendela gedung gereja dari mulai zaman monastik yang hanya terlihat kecil, lalu di zaman era berikutnya dia dibuat terbuka lebar, bahkan zaman-zaman berikutnya dimodifikasi sedemikian rupa. Itu semua dilakukan dalam rangka untuk menjelaskan teologi yang dimiliki gereja pada saat itu. Maka kesimpulan kita di bagian kedua ini adalah teologi arsitektur gedung gereja terus bertransformasi seiring perkembangan zaman. Teologi arsitektur gedung gereja selalu dipengaruhi kultur di sekitarnya, tetapi dimaknai secara baru. Kalau di zaman abad-abad pertengahan yang lalu, gereja dibangun dengan tujuan ini bertahan selamanya. Makanya gedung-gedung gereja di Eropa sudah berabad-abad masih berdiri kokoh sekarang. Tapi kelihatannya ini tidak relevan lagi di zaman kita sekarang. Kenapa Amang Inam? Karena seperti kita dengar tadi penjelasan gedung gereja HKBP Tebet ini adalah gedung gereja yang ketiga. Kenapa ini dibangun tahun 97? Karena jumlah jemaat HKBP ini sudah meningkat. Gedung gereja yang lama tidak bisa lagi menampung kapasitas jemaat ini. Tapi sayangnya yang tidak diperhitungkan adalah sampai berapa lama gedung ini akan bertahan, atau tahun keberapa setelah direnovasi tahun 97 gedung gereja ini akan kita renovasi lagi. Selain karena perkembangan material bangunan itu berlangsung setiap tahun. Handphone di mana-mana setiap tahun pasti berlomba-lomba. S Ultra 25 sekarang, S Ultra 24 tahun lalu, 2 tahun. Kenyataan yang ada, kita sudah undang sama pendeta, namun nama pendeta di awal tadi bilang tata ruang di sini ternyata sangat banyak yang masih bersalahan.
Saya yakin percaya di gereja kita semua juga banyak kesalahan-kesalahan yang masih terjadi. Bapak Amang dan Inang yang di tahun transformasi, kalau bisa ada perubahan, kiranya Tuhan izinkan. Ya, Amang dan Inang, saya tadi melihat dari sini beberapa yang saya kenal sama Amang Pendeta Resort. Amang Pendeta Resort kelihatannya sangat menerima ya, secara telak ya apa tadi presentasi dari Amang Pendeta. Mungkin mereka merasa gereja saya masih banyak yang harus diperbaiki. Apalagi ada gereja-gereja yang masih pembangunan, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi berkat ya ke depan untuk perbaikan agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Amang dan Inang, sudah banyak sekali pertanyaan ke panitia masuk melalui WA. Izinkan kita membaca. Siapa tahu ini dari pertanyaan ini serta jawaban yang pasti sangat memuaskan dari Amang Pendeta bisa juga menjadi berkat tambahan buat kita. Izin Amang, boleh kita bacakan satu-satu Amang ya. Data tidak ditayangkan, saya bacakan saja. Yang pertama dari Amang Sudua Lidon Sianturi dari AKBP Tanjung Priok Timur. Seperti sesi pertama tadi, izin Amang boleh berdiri, Amang bertanya. Udah pulang? Gak perlu jawab kali ya? Pertanyaan bagus. Kita lewatkan aja ya. Gak ada Amang? Kita ini aja Amang ya, kita bacakan. Amang, adong do standar di bangunan gereja, muladong boha idealnya. Jala boha do tarimot ke gereja adalah manusianya dan bangunannya. Jadi monosomoni bangunan bukan yang utama, tetapi yang utama adalah menjala manusia dan mempertebal aspek rohani atau spiritualnya. Bisa ditangkap Amang? Karena ini campur-campur bahasa. Yang kedua dari Amang John Sehan, Wakil Ketua Naposo Bulu, AKBP Menteng, Resort Menteng Jalan Jambu. Silakan berdiri. Oh, paras lain. Ada 10 poin pertanyaan beliau. Kita bacakan 4 saja. Mengapa dalam gereja HKBP ada yang meletakkan mimbar di tengah, karakteristik Calvinis, dan ada di samping kanan, karakteristik Lutheran? Ya, mudah-mudahan bisa dijawab ya. Yang kedua, apakah HKBP menerima ikonografi melalui lukisan, kaca patri, juga pun krusifiks atau salib dengan korpus dalam arsitekturnya? Sebagaimana gereja Lutheran pada umumnya demikian, karena dalam beberapa gereja HKBP lukisan, kaca patri, dan krusifiks pun hadir, namun ada juga yang tidak. Amang John Sean ini ada kaitan sama dunia arsitektur? Apakah arsitek muda? Pertanyaannya sangat luar biasa ini terminologi. Saya curiga Amang Pendeta Panjaitan diperjelas tadi mengenai terminologinya. Apakah HKBP juga berniat mendorong representasi unsur Batak dalam arsitekturnya, sebagaimana gereja Katolik Pangururan telah menginkulturasi unsur budaya Batak dalam arsitektur dan interior gerejanya? Keempat, bagaimanakah teologi Lutheran HKBP nampak dalam arsitektur gereja? Dalam kasus beberapa gereja nampak penekanan pada unsur law and gospel, Taurat dan Injil seperti HKBP Menteng, di mana ada 10 garis di fasad gereja mencerminkan 10 hukum Tuhan, dan 12 garis di area altar dan mimbar gereja yang mencerminkan 12 murid Yesus. Ini aja dulu kita bahas sama dari 2 peserta ini. Ini aja dulu sama ini. Silakan Amang. Jadi apakah Amang Sudua Sianturi, terima kasih sudah Tanjung Priok Timur sudah di sini. Mungkin ada pelayanan Amang di luar lebih baik. Pertanyaan terkait ada udah standar di gereja HKBP? Tidak ada. Itu tadi sudah kita jawab di awal, langsung sudah saya garis bawah. Belum ada pedoman HKBP untuk pembangunan gedung gereja, termasuk ini standarnya ini. Kenapa belum ada? Ya karena belum dirumuskan. Lalu terkait dengan gereja bukan gedungnya, tapi orangnya. Ini benar Amang secara ritual. Hal lain, boleh dong ala Amang mengulang masuk video di RPA ruang terbuka hijau itu yang kan nggak mungkin. Kita tetap membutuhkan ruang dalam rangka perayaan-perayaan yang sudah tercantum dalam agenda HKBP. Jadi kita tidak dalam rangka menyangkal gereja bukan gedung. Gereja adalah orang, tidak pernah kita sangkal. Tetapi sebagai gereja yang mempunyai
tradisi perayaan, tentu ini membutuhkan ruang. Sedangkan kita alamar pesta ikut arong mungkin. Nantinya alat batak di Jakarta, alamar pesta, Duruna, anak-anaknya, dan di gedung pasti ada gedungnya. Dan harus dibuki tahun sebelum minimal. Jadi butuh kita tidak menyangkal itu. Terima kasih untuk Amang John Sihan dari HKBP Menteng. Ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan seringkali menjadi debat kusir di kalangan pendeta atau perhalago atau jemaat HKBP. Mengapa ada di tengah mimbarnya? Mengapa ada yang di samping? Sebagaimana sudah saya jelaskan tadi, sejarah gereja HKBP ada dua prototipe gedung gereja, yaitu HKBP Belige yang mana meja altarnya terpisah dengan mimbar pengkhotbah, dan HKBP Pematang Siantar mimbar pengkhotbah menyatu dengan mimbar. Yang membangun gedung gereja HKBP Pematang Siantar adalah orang Belanda yang dipengaruhi tradisi Calvinis. Di gereja Calvinis, sependek yang saya tahu, mereka tidak selalu merayakan perjamuan kudus. Karena bagi mereka teologinya adalah firman ini sudah menjadi daging. Jadi firman ini jadi daging mahatai, imana dikorbankan di meja altar. Jadi dia harus fokus utama. Di gereja kita HKBP, sebagaimana sudah tercantum dalam konvensi tadi, jika sakramen yang dua, perjamuan kudus harus dirayakan. Kalau kita mau merayakan perjamuan kudus, bahkan ini pun teknis pelaksanaan perjamuan kudus, apakah pendeta membelakangi umat ketika memecah-mecah roti atau menghadap ke umat? Ini sudah pernah juga dirumuskan di rapat pendeta, sebaiknya kita menghadap ke meja altar. Tetapi bukan tidak mungkin gereja HKBP melakukan sebuah inovasi atau merumuskan teologinya lagi, supaya misalnya kalau kita sudah sepakat tadi meja altar harus terpisah, kita anggaplah ini sudah terpisah sekarang mimbar pengkhotbah, sebaiknya pendeta ketika menghadap jemaat dia harus berdiri di sini supaya di hadapannya meja ini. Jadi ketika merayakan perjamuan kudus Roman Ida jadi dihamu dengan bahasa Jehovah, dia di hadapan meja ini. Bisa saja dirumuskan seperti itu karena di gereja Katolik sendiri sebelum Konsili Vatikan II tahun 1965 atau 62, pastor harus membelakangi umat ketika memecah-mecah roti ketika mereka merayakan misa. Tapi setelah dia berdiri di sini, tapi setelah Konsili Vatikan II, mereka merumuskan ulang teologinya, pastor harus berada di sini, jadi menghadap umat dia. Jadi bisa aja kita rumuskan secara teologis, tidak ada masalah di situ. Yang penting kita ada argumentasi teologisnya dan itu menjadi keputusan HKBP dan itu kita laksanakan bersama. Apakah HKBP menerima ikon dan seni liturgi lainnya? Saya tidak tahu menjawabnya karena tidak ada rumusan teologisnya. Tidak ada rumusan teologisnya sepanjang ini sampai saat ini. Jadi ketika ditanya seperti ini, kita tidak tahu menjawab apakah menolak atau menerima. Kalau menerima, apa acuan penerimaannya? Kalau menolak, apa acuan penolaknya? Tetapi ini menjadi menarik ketika kita mau menyadari di gereja HKBP Tebet ini. Saya perhatikan tadi, ini kain penutup altar atau mimbar ini kain apa? Ada nggak logo teologi atau logo liturgi di sini? Tidak ada. Di gereja-gereja HKBP pada umumnya minimal ada salib. Sekarang pertanyaannya Amang Ina, ada berapa jenis simbol salib yang dikenal gereja kita HKBP? Satu. Hanya salib Latin ini disebut salib Latin ini. Jadi biasa aja dia gitu. Ini warna salib Latin. Apa yang perlu kita pelajari, mau tajah tradisi gereja-gereja yang terdahulu abad-abad yang lalu, ada banyak jenis-jenis salib. Ada namanya salib Mesir, bentuknya seperti apa? Saya tidak siapkan di slide. Ada salib Tau, jadi huruf Belgia, salib Tongi. Ada penjelasan teologisnya. Ada salib dari Yunani. Ada juga salib. Amang Ina bisa bayangkan logo dari PMI, tanda plus, salib Tongi, sarupa sudah sisi panjangnya. Salib itu dalam tradisi Kristen. Tapi yang dikenalkan misionaris atau yang sempat kita kenal dari para misionaris hanya salib Latin ini.
Kalau ditanya lanjut, masa ada di daun misionari sama salib Nasiri, salib Nasini. Karena nomor salib halaki jenisnya, apa semangat akan di Jepang, Indonesia. Jadi belum pernah dirumuskan dan misionaris belum pernah. Kalau kita baca sejarah, misionaris belum rela HKBP mandiri waktu itu. Jadi situasi pergolakan politik dan perang dunia kedua memaksa GBI mandiri HKBP. Jadi setelah kita mandiri, kita tidak pernah merumuskan apa teologi kita secara sistematis. Teologi tentang persembahan, mata rumus ini, teologi tentang pernikahan, sampai teologi arsitektur gereja belum pernah kita rumuskan karena kita sibuk dengan urusan-urusan yang lain. Jadi pertanyaannya tidak bisa saya jawab. Urusan lain apa? Saya jelaskan. Tahun 40 ketika Perang Dunia Kedua meledak di Eropa, semua Belanda kalah terhadap Jerman di Eropa. Lalu pemerintahan Belanda, Hindia Belanda di Indonesia menginternir semua orang Jerman, dipaksa keluar. Mereka mau mengambil alih HKBP. Lalu datanglah pendeta-pendeta pribumi yang berjumlah 60 orang. Mersinode mahita tapi 5 siap kita atau kalau yang ke Jermani. Dipilih 5 pandita kasihan sirai. Apa hanya 2 tahun pendeta itu bertahan karena peliknya persoalan yang harus dihadapi. Lalu dipilihlah pendeta Justin Sihomi. Ketika pendeta Justin Sihomi menjadi pengurus, ngarobe halal Jepang, imas nak kadingani, mana pesoangan nasida, berminggu dan berminggu. Lalu merdeka Indonesia tahun 45. Lalu pengurus Justin masih harus berjuang untuk berhadapan dengan LWF tahun 52. Namun bicara dong anak datang. Lalu mereka merumuskan ini upah dirumus sama tahun 50 saja konvensinya HKBP sebagai salah satu persyaratan untuk masuk menjadi anggota LWF. Selama 10 tahun itu sibuk HKBP dengan aturan-peraturannya. Lalu tahun 62 sebenarnya godang mah 20 tahun GBI Purus Justin GBI Purus ikut berganti nama. Dunia dong mah dinamika dan terjadi di HKBP yang mengakibatkan 2 tahun kemudian tahun 64 orang mah Dongata GKBI berkecamuk terus konflik laten di HKBP. Tahun 70-an sibuk mahita dohot tahbisan pendeta perempuan. Nah dong dua serta perempuan masih kuliah teologi. Wah tahbisan terus pandita unang jokin angkapan di tanah dewa. Berlanjutlah ini tahun 70-an sampai 80-an dan tahun 86 lah baru ditahbiskan pendeta perempuan pertama. Tong do polemik loni. Ai inang panditai dan nasida perempuan di Batak na perjolo tapak teologi, aliga binasida ditahbis perjolo, ada mau saya cerita yang kena. Tahun 2020 waktu tahun 2022, ngamu kita itu ceritakan dari si behidas behi. Rekonsiliasi tahun 2022 kita dumi ngagat di beta gereja tahun 2004 ngalima pimpinanta. Jadi kita selalu ada dinamika yang terjadi sehingga inilah hal-hal lain tadi kita jadi lupa merumuskan teologi yang penting ini tadi. Kira-kira begitu Amang Inang. Mohon maaf Akama Inang Pandita senior tanpa bermaksud mendahului. Tapi itu saya baca di buku, tidak saya karang-karang dan tidak saya dengar sendiri dari para pelaku sejarah. Pertanyaan ketiga, apakah HKBP memperhitungkan inkulturasi tradisional Batak? Ini menarik juga. Ada beberapa gereja kita HKBP dewasa ini, saya tidak tahu di Jakarta yang membuat ornamen Batak di arsitektur gerejanya. Misalnya tadi, kayak apa ini? Kalau di Siantar kayak damai langsung bentuk Pulau Batak. Tapi Amang kalau kita ingat sekarang HKBP dan Batak Siantar, ketika kita lihat dari luar bentuknya rumah Batak. Ketika kita masuk ke dalam bentuknya apa? Gedung biasa. Dan ada dari dan kebatakan di bagian sana. Begitu masuk ke rumah HKBP dalam. Lalu HKBP Parapat juga begitu. Tadi kita lihat gambarnya bentuk rumah Batak. Menarik ya, menarik. Tapi begitu kita masuk ke dalam gedung gereja itu, mana buat Batak nih begini. Lalu sekarang ketik saya begini. Pernahkah kita tahu apa filosofi dari rumah Batak? Jadi rumah Batak itu filosofinya itu adalah kosmologi, satu kesatuan. Benua Ginjang, Benua Tola, Benua Toro.
benua gijang imak kada di gijang benua to nama tempat menginap kita benua toru akapinahan. Jadi buasa pemarbara jauh barat asalas do borgineti kibul kita di bagasan karena apa namanya saya kurang bisa menjelaskan. Hewan-hewan ini bisa mengeluarkan uap panas dari tubuhnya. Jadi prinsip udara panas kan dia harus selalu ke atas. Itu jadi benar hangat di bagasan. Makanya saya heran ketika menyadari ini. Puasa dulu ke modernisasi itu tanah Batak, dia di Baturun merlantai sini jago di alam Batak, medium ini jago, tapi jago Batak lebih hangat gitu. Kita harus tahu dulu apa filosofi rumah Batak, lalu kita lihatlah bagian mana lah ini yang harus atau cocok kita maknai baru untuk kita aplikasikan di arsitektur gereja. Misalnya yang paling sering terjadi sekarang asas warna Batak kita. Karena memang di soal Gorga Batak. Di HKBP aja bagian balkon itu udah ada semacam Gorga Batak ditempelin. Tapi ini mau mengatakan apa? Nggak tahu kita, nggak dijelaskan. Gorga Batak itu ada filosofinya. Jangan-jangan ada itu Gorga Batak yang filosofinya negatif. Tapi kita tidak tahu. Seandainya kita tahu, ini harus kita hindari. Yang kedua, ketika Gorga Batak ini misalnya filosofinya positif dan menarik untuk dimaknai baru secara geologis, bentuknya tidak harus Gorga Batak. Saya ingat kalau tidak salah, HKBP Kernolong ada di situ unsur-unsur Gorga Batak. Tapi kalau kita lihat sepintas, tidak kita sadari bahwa itu Gorga Batak. Karena tadi sih saya kurang tahu apakah arsitek yang merancang itu mengerti tentang ini sehingga dia dirancang seperti itu. Jadi kalau kita mau menerapkan inkulturasi kebatakan kita di gereja Katolik, ini sependek pengetahuan saya tentang gereja Katolik. Kenapa mereka sebut gedung gereja mereka itu kudus atau suci? Karena ketika mereka meresmikan gedung gereja itu dikonsekrasi dulu, jadi dikuduskan, disucikan dulu, pakai air suci dan seterusnya. Di abad-abad yang lalu, di bawah meja altar ini selalu tersimpan benda-benda suci. Apa benda suci? Misalnya kalau mereka masih menemukan baju dari, sekarang kan Paus Yohanes Paulus II itu sudah ditetapkan menjadi orang kudus yang baru di Katolik. Jadi sekarang namanya jadi Santo Yohanes Paulus II. Kalau ada yang menyimpan pakaiannya Santo ini, itu dianggap kudus, diletakkan di kursi. Lebih ekstrim lagi di abad-abad pertengahan, jenazah dari orang kudus itu disimpan di meja altar. Jadi karena ada di sini orang kudus, maka otomatis menjadi kudus lebih semua. Pemahaman teologi di gereja Katolik lah itu yang saya pendek pengetahuan saya. Sekarang apa tanda di gereja kita HKBP sehingga kita sebut Bagas Joro Nadario? Secara teologis rumusannya belum ada. Kita tidak tahu menjawabnya seperti apa. Tapi kalau kita kembali ke Alkitab, Allah bagaimana membahasakannya? Ini kita adalah persekutuan orang kudus. Jadi kimertu kudu kita disor, tajah hatan debata, pertemuan nabi dia mau. Jadi mula kan kita sian gedung gereja, demi kosong mau. Ya ini sama seperti gedung biasa pada umumnya. Jadi persekutuan orang kudus ini mampai gereja gereja tau. Ini pemahaman teologi di HKBP, nah buat tusi, nah tersirat di dokumennya. Secara kita dia begitu penjelasannya. Apa yang menandakan gereja HKBP kudus? Ketika kita datang ke gereja berkebaktian, bersekutu kita di soal, tatanya mata yang dibakar, kekudusan terletak di sini. Jadi mula-mula kalau kita gedung biasa dong. Sama seperti pemahaman gereja kita tentang perjamuan kudus. Tadi hari roti anduri sebagai tubuh dan darah Kristus. Ketika tajalui jalan bersamaan dengan firman. Lalu di gereja Katolik, ketika dikonsekrasi roti dan anggur, melalui soal roti nalubi dan anggur nalubi, ini tubuh dan darah Kristus. Jadi melalui ikut disimpan untuk ada inganan na ginawaran na tabernakel mana sakristi
Jadi orang perjamuan kudus berikutnya di Pakaluar mau dipangan dong. Ane kalau di gereja HKBP itu perjamuan kudus lebih akur di rumah di situ ada di proses kan. Kalau anggur biasa dia apa? Roti biasa namanya. Jadi pemahaman teologi kita yang saya terima begitu. Di kita jaloma daging gulung dapat dita ima dengan Kristus. Ani dalam Indonesia roti tawar nanti Indomaret itu. Pertanyaan kedua dari Perumnas Klender. Boleh sampai juga teman atau saya dari catatannya ke kamu ini ya. Kira-kira adakah masalah kalau gereja HKBP itu dibangun dengan gaya arsitektur yang unik? Ada masalahnya? Bisa ada masalah, bisa juga tidak masalah. Bagaimana dia jadi bermasalah? Kalau dia menjadi bidang jelas, menjadi tidak jelas fungsi dari gedung yang dibangun ini, jadi masalah. Misalnya boleh gaya di tangga, kamar putar-putar, dan masuk lansia, karena itu katanya bermasalah nih. Tetapi kalau misalnya dibangun ada kubahnya, sejauh itu tidak menghalangi atau tidak mengubah fungsinya untuk tempat tersebut, saya pikir tidak ada masalah. Ini pendapat saya pribadi. Makanya karena ada pertanyaan seperti ini, rumusan atau panduan itu kita perlu rumuskan. Itu sangat mendesak, harus kita rumuskan segera supaya pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa kita antisipasi. Dari guru sekolah minggu Cipayung Cilangkap, saat ini ada gereja yang di mall, kan bisa menghemat anggaran dalam gereja. Tidak hanya saat ini itu terjadi. Di abad-abad yang lalu ada juga gereja tanpa gedung. Dan sekarang marak lagi kan. Karena kosong, pemuda-pemudi lebih suka kebaktian di mall karena lebih hidup dan seterusnya. Nanti Amang Pendeta Kupal saja yang membahasnya secara liturgi. Lalu habis kebaktian mereka bisa langsung ke mall atau apa gitu ya. Tetapi kalau kita kembali ke sejarah terbentuknya jemaat-jemaat HKBP, bahkan jemaat mula-mula di abad-abad pertama kekristenan gitu, apa yang mengawali persekutuan itu? Tentu adalah 2-3 orang. Jadi tidak pernah terjadi di gereja HKBP dilibatkan jemaat atau ditanya jemaatnya, Amang gedung gereja seperti apa yang Amang inginkan kita bangun gereja kita ini? Tidak pernah dilibatkan, sehingga dia pergi ke mall. Seandainya kita menyadari ini dari awal dan selalu melibatkan jemaat, maka tidak akan perlu ada gereja tanpa gedung gereja. Jadi mereka bikin sewa aja di mall. Tapi kenyataan tadi di daerah-daerah urban, di daerah-daerah industri, mau tidak mau mereka harus menyewa atau membeli ruko untuk dijadikan tempat persekutuan. Untuk itulah perlu penataan khusus. Bagaimana kita memaksimalkan ini menjadi gedung gereja supaya dihayati ini gedung gereja, berarti desain interior akan sangat dibutuhkan di dalam kasus-kasus seperti ini. Jadi walaupun dia bentuknya ruko yang ukurannya sudah distandarisasi, tetap masih bisa ada upaya yang bisa kita lakukan memaksimalkan yang ada itu sehingga kita bisa menghayatinya sebagai gedung gereja. Dari Itok Martini dari Kanal Timur, apakah memungkinkan ruang-ruang doa di HKBP, di gereja-gereja HKBP dibuat secara terbuka, jadi anytime Amang Kinan mau gereja mau berdoa bisa. Jadi ini memungkinkan, tergantung bagaimana ketersediaan dana, lalu bagaimana kita mendesainnya dengan situasi lokasi gereja kita sendiri yang ada itu sangat memungkinkan, gitu ya toh. Dari Amang Daniel ya terakhir dari Daniel Gurni. Oke, bagaimana dengan yang aslinya rumah tinggal dan direnovasi menjadi gedung gereja? Tidak masalah, Bang. Sepanjang kita bisa mendesainnya secara khusus, seperti saya sudah jelaskan tadi di awal, Najolo Kena, gedung pengadilan do Basilika, tapi dimaknai baru dengan penyesuaian tertentu di bagian-bagian tertentu. Sebelum itu, jemaat-jemaat Kristen mula-mula di rumah juga yang mereka
yang seperti yang kita alami di HKBP. Lalu berkembang, direnovasi, ditinggikan bagian ini, jendelanya dibuat seperti ini, jadi gedung gereja lah itu. Itu tidak ada masalah. Bagaimana dengan gereja yang apa tadi yang kedua, boleh Meminjam tempat juga, meminjam tempat. Sama tadi seperti pertanyaan Hikop dari Ipayong Cilangkap tadi ya, sekolah minggu yang termasuk meminjam tempat itu kan kalau di mall. Itu dari jawaban sudah saya respon sana namanya. Lalu pertanyaan ketiga, apakah kedua hal itu mengurangi kekudusan meja altar? Nah, tadi kembali ke penjelasan sebelumnya, apa yang membuat gereja kita kudus adalah persekutuan kita orang-orang kudus yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau misalnya kita meminjam tempat, kekudusannya itu terletak di persekutuan kita tadi itu sebagai imamat orang percaya. Jadi nanti kembali ke situ nanti apa penjelasannya secara teologis. Pertanyaan terakhir, bagaimana solusi mengatasi atau menolong jemaat-jemaat yang dananya sangat terbatas? Silahkan belajar ke HKBP Tebet. Tadi sudah saya jelaskan tahun 97 mereka membuat satu transformasi dalam rangka membangun gedung gereja yang ada saat ini dengan dana yang terbatas. Itu dana dari nol, hanya 500 juta kalau tidak salah di buku itu dicatatkan model awal mereka. Sementara dana yang dibutuhkan 1,8 M dan dana yang dihabiskan sampai akhirnya selesai sampai 3, berapa M. Mereka punya solusinya, bisa belajar dari mereka amannya tentang menolong jemaat-jemaat yang kurang mampu untuk membangun gedung gereja. Yang paling utama adalah jangan membangun gedung gereja melebihi dari kemampuan finansial gerejanya. Jadi ada banyak pilihan di era modern ini. Di era sekarang ini kita bisa memilih jenis plafon KW Super, KW 1, KW 2 dan seterusnya. Kita punya pilihan keramik esensa yang kalau dipijat tidak tergores. Tapi ada juga yang tergores sedikit, nggak apa-apa, tapi lebih murah. Dalam rangka 5 tahun lagi kita renovasi. Bisa disesuaikan dengan budget yang ada sekarang. Terima kasih. Tangan awal. Sebelum kami menutup, terima kasih Abang dan Ina untuk sesi kedua ini yang luar biasa. Doakan panitia dan Abang Preses yang memimpin tahun transformasi agar boleh menghasilkan panduan khususnya di arsitektur dan tata ruang gereja. Setidaknya kalau tidak menjadi panduan bisa menjadi lokomotif dalam membuat panduan dari kantor pusat HKBP agar gereja kita HKBP boleh semakin baik dalam pelayanannya. Jadi bisa kami sampaikan terima kasih Abang Pendeta untuk waktu dan ilmu yang boleh diberikan kepada kami. Terima kasih untuk Abang dan Ina untuk semua penanya serta seluruh peserta yang boleh mengikuti sesi ini. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Terima kasih Abang Sintua dengan Abang Pendeta Nison Simanungkalit juga yang telah menyampaikan materi. Kita mau masuk ke sesi foto dulu. Pertama, sesi foto Abang Sintua dengan Abang Pendeta pemateri, boleh di depan, Amang. Oh, berdua dulu. Dan kami juga turut mengundang Amang Preses serta Amang Ketua Panitia Transformasi untuk bergabung pada sesi foto kali ini. Orang sama Inang. Salam. Bolehkah kita kiri kanan salaman sambil ketawa? Ya. Coba kita katakan aledolan. Salelengon. Lunga berjuhiyat kita. Apalagi duk transformasi berjuhiyat nama kita terus. Abang Inang, saya pikir saya nggak usah pakai PowerPoint, cukup sebentar.
untuk Amang Inang Pendeta Resort, saya siapkan satu hard copy karena saya orangnya grace. Grace, raja gratis, harus memiliki mental surplus. Dibayar terima kasih, tak dibayar terima kasih, luar biasa. Amang Inang, untuk Amang Inang Pendeta, Amang Reses dan juga Amang Ketua semua, izinkan saya berbagi pengalaman apa sebenarnya transformasi. Coba kita katakan kepada yang di samping. Yang di samping, kita pundaknya. Ale dongan. Adok dotolu. Transformasi. Physical transformation. Kupu-kupu. Yang kedua, psikologikal transformation. Ale dongan. Bolehkah kita goyang tangan? Semua goyang tangan. Goyang tangan ya. Goyang tangan ya. Oke, setelah itu nanti tolong rapatkan bersalaman tangan kiri dan tangan kanan. Oke, kita putar. Terus coba ketemukan. Ini. Amang, coba angkat tangan Inang yang jempol kanan di atas. Yang kanan di atas. Coba yang kiri. Coba katakan. Ale dongan. Na jempol tangan. Kekuatanmu Inang di logika. Molo, so cocok tu logika. Olo do kamu guru. Yang kedua, siapa tangan kiri Inang? Inang yang tangan kiri orangnya kreatif. Tapi bisa berturut di sermon kalau berdebat. Bisa. Satu menggunakan logika, yang kedua itu menggunakan perasaan. Salaman. Ale dongan. Mulai di kunaro. Dama dompe. Parmalado. Na berdebat. Dia betul. Bagian naruh di berbahagia karena ada tadi inner transformation. Jadi yang dimaksud Paulus adalah bukan fisikal, bukan mindset. Yang dimaksud Paulus adalah inner transformation. Bukan akal sehat, tapi namanya budi. Coba katakan. Salaman dulu Inang. Ale dongan. Monoholan menggunakan akal, cirinya suka menyerang. Tetapi kalau didasari dengan budi, saling memuji. Betul tak? Betul ya? Saya kira itu aja. Jadi mulai sekarang Amang yang dimaksud oleh, kalau bagi saya pribadi Amang Preses, dua kata kunci yang saya pegang di buku pedoman. Kita sekarang posisinya disebut namanya already not yet. Saya sudah baca. Already and not yet. Sudah ditebus dari dosa yang lama, tetapi tubuh kita masih daging yang lama. Oh iya. Apa dia? Ya ada besok harta. Ima daging lama itu. Ya ada mulut. Ima daging lama itu. Sadarlah katakan. Ale dongan. Sadarlah. Lo motor di perbadia motor di hubina. Yang lalu biarlah. Amang Inang apa ini? Apa ini? Senter. Nyala? Inang Amang kenapa nyala? Satu, ada baterainya. Yang kedua, saya kontak. Coba selamat dulu Amang Inang. Ada dongan? Kadong hapus yang muna. Alai, si pada, lupa mengkontak. Maka Inang, saya sebagai orang awam di teologi ya, ada 3 jenis iman. Saya pengalaman itu Amang Pendeta. Satu, disebut namanya iman notisia.
Iman yang tercatat. Contoh, semua kita amangina pasti tahu Mazmur 33. Lalu maju lepas sahabat. Saya mulu manulihamu ada jauh di mata dohon hasil tunganak dungi dan berhodon dalam kaute. Bersyukur maju hamuna. Mulu salah parja para di pesta bakut roh kamu namu. Itu dia. Harusnya Mazmur 33 itu beroperasi di tempat semua. Tuhan itu omnipresent. Mau di kantor, mau dimanapun tetap menghadirkan kerajaan Allah. Coba kita jalan dulu, ayo dong. Di kos bebas. Lalu pada si Pak di pesta. Iya bang ya. Yang kedua, ada namanya iman asensus. Iman pernyataan. Setiap hari Minggu yang ke gereja pasti mengucapkan iman rasuli. Tetapi ketika ada orang menyinggungnya, dia tersinggung. Ada dongan? Ada orang maju. Ada dongan? Ada dongan? Mulai sonari. Molo diserang halak koinang. Pahoho. Martania. Ale Tuhan. Parguboyau. Asaboy mengampuni. Yang lalu yang ketiga adalah disebut namanya iman fidusia. Paulus adalah sudah pada sampai level fidusia. Hidup dan mati adalah untuk Tuhan. Nah, oleh karena itu mari hari ini dengan transformasi inner transformation adalah digerakkan oleh Roh Kudus melalui nurani. Coba katakan, ada dongan? Saya dengon. Orang dari Facebook, hidup anggota, itu perjuangan ada berhala, ada transformasi ya. Yang benar adalah transformasi bukan dengan manusia, tetapi hubungan kita dengan Tuhan. Tidak dipengaruhi manusia. Sepakat ya? Sepakat ya? Yang lalu biarlah. Ada dongan. Konsep yang kedua, kalau kita baca itu disebut namanya Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja yang sudah dibaharui absolut terus memperbaharui diri. Maka ada 5 tanda-tanda perhalalu dan jemaat yang sudah bertransformasi. Satu, kita katakan andal iman sama-sama. Andalkan iman. Ada 2 manusia. Kalau dia dominan logikanya, sering stres. Katakan kali dongan. Jadi ina mau stres so, na sudah dari hodo. Marpangusan tiang kau tuh mirip sendiri ya. Betul tak? Iya, orang yang sering stres adalah orang yang mengandalkan pikiran sendiri. Yang kedua, coba kita pegang kepala. Ale dongan. Kapature karakter. Ala karakter somot tegodoi. Apa yang diisi itu yang keluar. Apa yang diisi di kepala itu yang keluar. Kalau diisi yang positif nggak mungkin keluar yang negatif. Ale dongan. Ale dongan. Murah dongan dokon. Alai latihan selama hidup. Itu dimaksud dengan Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Jadi pertobatan tidak ada sekali, terus menerus. Melalui apa? 5. 1, sama-sama Anda 5. Yang kedua, bolehkah kita mengenal tengah hati? Hati suci. Hati suci. Yang ketiga, berpikir positif. 4, berbicara penuh kasih. Atau kalau semuanya masih puji sama Tuhan mau berikan, masih puji sama Tuhan. Masih puji sama Tuhan.
sederhana kalimat ini. Coba kita, ada orang yang suka digelar? Ada. Yang terakhir adalah memberi surga bersama-sama. Memberi surga. Maju dulu. Ale amang dokter tumpal silitonga. Mendekatkan mau satu kidon. Karena materi ada sih materinya, tapi saya pikir gitu ya. Oke, Mang Inang semua. Apa yang kita ucapkan itu akan terekam. Boleh tangan begini, Mang Inang? Semua dengan hormat, karena saya motivator. Orang hanya mendengar, tipis di memorinya. Orang yang melakukan kuat di memorinya. Boleh katakan, ada 5 tanda-tanda sama-sama. Tanda-tanda warga HKBP hidup dalam inner transformation, digerakkan oleh Roh Kudus, naik ke atas, keluar ucapan, perbuatan memberi. Kami 5, katakan Anda 5 sama-sama. Anda kan 5. Siap? 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 Ada dongan? Budaya Sonari? Nadi DKI? Ikhlaslah. Jangan lagi ada komentar tentang sentralisasi. Ya. Orang yang berkomentar berarti mengandalkan pikiran sendiri. Itu yang terbaik didoakan itu. Coba, ada dengar? Akadewan kedua dewan. Memang. Orang 85% itu tinggal. Memang. Disitulah dibutuhkan namanya transformasi. Mengubah kebiasaan tidak mudah. Abang ya? Janganlah digodangnya kegiatan di gereja mulia depan Tuhan. Roh harta itu Abang Inang. Itu kata kunci. Abang Inang ya? Taului main transformasi kan, sentralisasi kan? Salah ya? Salam-salam. Ada dongan? Ini dosa tahun transformasi ya. Yang kedua, pertolongan Abang Inang termasuk perhalado, termasuk jemaat. Nomor 1 adalah iman. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jangan pada manusia sering kecewa. Abang ya? Ama, ada dongan? Dan ada pertanyaan. Alana, satu kido. Ada pertanyaan. Anda kita berdua-dua. Tolong maju, ada dongan? Yang kedua adalah tolong hati kita lah kalau melayani suci. Ini Bu. Alam namanya betul nggak ada bukan. Siapa punya? Yang pertama adalah saya katakan tadi orang yang sudah inner transformation. Ini aja rumusnya 5. Satu apa? Anda 5. Andalkan iman. Sepakat kamu inangnya? Ya. Yang kedua, kalau melayani dimanapun kita, tolong suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kalau melihat Allah berarti kan ada karakteristik kan? Salaman dulu. Ayo dongan. Ayo dongan. Salelengon. Hati kuha. Adong. Tiki sermon. Open haji roham. Ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang diperbuat. Beyond transendental cara berpikirnya. Beyond. Gampang ya? Orang nggak mungkin saya sakit hati dengan orang. Kenapa? Saya tahu stoikisme. Saya tidak bisa mengubah cara pandang orang, tapi saya dengan doa bisa mengubah cara pandang kepada dia. Aku mampu mengampuninya sekalipun dia tidak minta ampun. Mengapa? Saya mengampuni bukan untuk gengsi-gengsian setara, tapi saya mengampuni adalah untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Alani, amang perhalado, inang perhalado, soto adong mandok, alea mapandita, inang pandita, namar nalorodo hamu. Kita satu dalam tubuh Kristus. Cobalah dulu Amang Inang. Saya sering dengar itu di Facebook.
nggak marah karena aku tahu Ima sitangnya konotona. Cobalah menginang logo HKBP dari gedung ini dicabut. Apa artinya? Gedung doon. Oh, saya dalam sampai begitu. Dan saya tidak pernah membedakan siapapun di gereja saya pendeta, tetap ku kasih, tak ku hormati. Nasihat sempurna, tapi duakan. Yang lalu, tepuk tangan dari samping. Ada hidung nggak? Oh, loba. Terlanjur rasa lilingon. Biarlah. Kalau begitu terakhir, mari kita berdiri melakukan namanya biji transformasi. Kita berdiri hadap dengan gerak, ya. Abang sudah siap? Abang. Ya. Baik, izin menginap karena saya motivator. Kalau terlalu melangkah, tapi ini kita semua hadap kanan gerak. Hadap kanan gerak, ya. Ama tu ama, ina tu ina. Oke. Sekian, Tuhan memberkati. Kata-kata yang baik berikan kepada dua orang, yang kurang baik disampaikan kepada Om Presiden supaya saya dinasihati. Ya. Dari sisi intuan dan juga kami tunggu-tunggu dari sisi jemaah. Nanti Amang Pendeta akan mencoba menjelaskan apa itu liturgi HKBP dan apa simbol-simbol. Kalau tadi saya boleh lihat bahwa salah satu kritik di HKBP Tebet kami tidak menampilkan simbol-simbol gereja, simbol-simbol tahun di dalam altar kami. Mungkin jadi perbaikan juga buat kami nanti. Tapi ada juga tadi yang dicolek dari Amangnya Paulus tentang bagaimana kor. Itu juga satu pertanyaan untuk Amang Pendeta. Karena itu kor itu buat kami jadi kadang-kadang bertanya, apakah kor itu bagian dari ibadah? Maksudnya adalah pelayan ibadah. Dan ketika itu posisinya di mana? Tadi Mang Ibu sudah nyolek. Apakah ibadah kor itu akan di depan atau tetap di tempat? Di mana jemaat nggak perlu lihat. Nanti itu juga akan coba diterangkan oleh Amang Pendeta. Kemudian Amang Pendeta juga dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul ke kami sebelum ini untuk memperkaya Amang Pendeta. Apakah memimpin jemaat liturgis itu sama dengan pemimpin ibadah? Karena di gereja-gereja HKBP di Jakarta ada banyak proses di mana ada kegiatan-kegiatan ibadah HKBP yang katanya dipakai tema adalah ibadah alternatif. Tapi di HKBP Tebet kami nggak punya ibadah alternatif karena ibadah itu sudah menjadi ibadah HKBP, nggak ada alternatif. Tapi untuk membersihkan waktu kami persilakan. Ini juga menarik kalau biasanya presentasi dulu baru pertanyaan muncul. Saya belum berdiri, pertanyaan tadi sudah banyak yang muncul dan mungkin pertanyaan ini juga pertanyaan warisan, gitu ya.
yang memang tidak tertuntaskan. Amanginang apa yang kita percakapkan di sini sekali lagi bukanlah sebuah keputusan yang mutlak harus kita berlakukan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Tapi sembari kita melihat dan mengintrospeksi bagian-bagian mana yang memang dengan sengaja tidak kita kerjakan, atau bagian-bagian mana yang dalam waktu dekat bisa sebenarnya kita lakoni di dalam hidup berliturgi. KOR misalnya, dalam semua sejak agenda 1904, 06, 1919 tidak pernah dituliskan di tata ibadah kita di mana letaknya KOR, gitu ya. Itu artinya memang KOR bukan bagian dari ibadah pada awalnya, begitu. Lalu kenapa KOR jadi muncul, begitu ya? Maka dulu saat misionaris datang, mereka mengajarkan lagu-lagu yang baru saja diterjemahkan dalam teks bahasa Latin, bahasa Inggris, menjadi persiapan buku NT kita itu, khususnya NT Nabarjolo nomor 1 sampai 373 itu sebelum haluan nago. Maka itu dilatih. Mana jemaat yang punya bakat mau bernyanyi dan seterusnya dikumpulkanlah itu, lalu terjadilah semacam kumpulan-kumpulan paduan suara, dan mereka lah yang menjadi kantoria yang tidak kita sebut istilah song leader sekarang ini. Maka di dalam ibadah kita yang berbentuk sebagai ibadah komunal tidak ada penampilan parsial, dan itu sangat kental di dalam teologi ibadah liturgi Lutheran. Kalau kita mau berbicara tentang ibadah secara menyeluruh, alanino dengan tiki ruas ngomong manani 10 halak marente, itu bukan bagian dari ibadah komunal, begitu ya. Tapi yang ada adalah kantoria. Sebagian kantoria ini tidak harus berpakaian khusus, tidak harus ditempatkan satu ini, tapi dipancak mereka berserak-serak duduknya. Kita sebutlah bahasa sekarang song leader yang berserakan begitu. Nah, tadi itu memang dengan umur alai lam leleng merasa butuh panggung lah para kantoria di zaman misionaris ini, dan ini menjadi benih-benih pumuan KOR itu. Di ujungnya dokon, baikon makur kita dah. Maka muncullah juga terjemahan KOR, lalu muncul juga komposer yang menciptakan nyanyi dengan 4 suara, lalu muncul juga translation dari 4 notasi dari buku-buku itu. Maka dari sana juga muncullah nyanyian KOR. Alaninu Sarinai bicara tentang liturgi, udang hal yang akan tersinggung. Kenapa? Merasa sudah nyaman. Hanya digeser pun posisi KOR udah persoalan besar di banyak gereja. Kali belum kita tuh agenda tun suadong do ingat dan parkur di parking baik. Itu bahen dan nasodisi jaja kapatita modusinuri manang kapatita, ale memang kan pala rikotian anu parkur di gereja. Walaupun memang kita sekarang melihat bahwa nggak ada parminggu kalau tidak ada parkur, kadang ada benarnya juga. Tapi jangan salah, banyak eksodus jemaat HKBP yang meninggalkan gereja-gereja yang banyak KOR-nya. Di mana sida parminggu itu GKI Panglima Bolim. Nah, oleh saja 1-2 KOR, dan itu harus diseleksi oleh bidang marturia mereka layak tampil atau tidak. Saya tadi bilang saya, bila KOR bukan menjadi bagian dalam ibadah, totudang boya dong rekod tampil tong dan sida, dia bedi julo bodo ikon marturia. Sekali lagi mohon maaf, mungkin ini akan membuat ketersinggungan karena kita sekarang melihat aspek-aspek teologi liturgi dan akar dari munculnya parkur itu. Jadi jangan malah dong lupa nih upah bereng-bereng makhluk marente di sini. Tidak ada ibadah parsial, yang ada ibadah komunal. Hidup sasi tomna sangat kita sayangkan juga. Tidak ada makna ayat patuluhon edena perjului jongjong kita. Tidak ada makna liturgi ini. Kita berdiri bukan mau menyongsong nyanyian ayat ketiga ini. Alain jongjong mahita menyongsong ala nang sahur di bata ama anak doton di korban ini. Jongjong mahita. Jala ipe ikon di gorahun paraket dadong rim mahita jongjong. Ibadah itu komunal selalu bersama. Ya, maka sekarang kita terjebak dengan kata berlangsung secara otomatis. Yang ada apa?
bukan persoalan konvensional, tapi ibadah yang menonjolkan keseragaman dan ibadah yang komunal itu perlahan-lahan mulai mengikis. Masih ada beberapa gereja di Medan khususnya masih dibacakan. Saya tidak tahu HKBP Teladan Tayoko. Salah satunya HKBP Teladan Medan, kalau nggak salah lagi Sidorame Medan, di Dorahun Paragenda Dobe Jong Mahita. Tato di Badu Santa. Ini jauh lebih menyentuh sehingga tidak ada orang yang curi star, tidak ada orang yang macam-macam. Ada di Dorahun Nasida Jong. Ini pun masih terbuka untuk kita percakapan ke depan. Alan itu sodom do lapatan yang aspek di liturgi jong mangeteho ayat dulu dia tidak berjului jong ayat badua hunti tidak mana putih dosa jong di ayat badua hunti kita naik maka tidak pernah perseal. Tapi selalu gerak liturgi kita yang berdiri itu berkaitan dengan sambutan kita dengan apa liturgi yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan Allah. Nah, lagi dua kamahinang banyak sekali sebenarnya. Kalau tadi misalnya Bung Eborus mengatakan kepada kita bagaimana di tahun transformasi ini kita bergumul mendatangkan sebanyak-banyaknya, dan ini PR target dari para pimpinan kepada para pendeta resort, diteruskan kepada para pimpinan jemaat, bagaimana menantang kita minimal di angka 70 ke 80% saja jemaat kita beribadah. Bui matong PR kita, cari tahu penyebabnya. Setelah salah satu tadi banyaknya kur. Kalau tadi pendeta Nixon banyak angkat HKBP Baligi, ala di Deltu badu kami 4 tahun 7 per minggu di sini, boido sehari per mingguan 9 kor di situ. Satu bulan kor 6 orang, 5 orang. Coba justru tak pula berjemar kor jangan memakai hukum, mengambil beli. Rejong coba rejong dengar nama orang romo nani kemar kor. Ini persoalan kita. Mari. Jangan-jangan persoalan bukan hanya sekedar mereka suka liturgi karismatik, tapi menjenuhkan ibadah kita ini. Jangan-jangan ya, saya juga belum punya penelitian yang akurat tentang hal itu. Nah, kedua orang perlu disigati dan menungguin akaning bagaimana kita mendesain liturgi yang membuat liturgi kita menjadi magnet, mendatangkan orang-orang datang beribadah ke gereja kita. Ini salah satu materi yang mau saya sampaikan, yaitu dalam bingkai tahun liturgi. Salah satunya amangina Jupero Anguna. Tuduhan petaho terus misalnya, salah satu kita ambil dari tahun liturgi misalnya. Udang luas minggu lihat tanah minggu tugi kai ala dengan nomor rabu di hati ini. Udang luas talau tu pentakai tu Katolik tu GBIB Holland lahon ini kenapa nggak ada di Protestan kami rabu awal mula passion. Nanti kita akan terbuka untuk dinamika yang akan kita pelajari. Rabu Hamidu kue bonus kira kami di Siti 4 tahun selalu ada ibadah permulaan di Passion adalah minggu sebelum infokapit atau Rabu setelah estomi. Tapi sekarang di Almanak kita juga banyak yang tidak sinkron dengan data itu, dengan menempatkan minggu-minggu yang belum pada tempatnya. Nah, Lanido celah mau kita untuk PR dan diskusi selanjutnya bagaimana liturgi ini sebenarnya dinamis, supaya kita bisa melihat bagian-bagian mana yang mungkin bisa kita kerjakan dalam waktu dekat. Bolehkah materinya dipajang, ditampilkan? Oke. Saya biasa suka jalan-jalan, Pak. Biar nggak grogi. Soalnya ada waktu di sini saya sempat dulu ada. Baik. Saya mencoba menyampaikan materi liturgi HKBP tahun liturgi sebagai pijakan transformasi spiritual. Saya mau pijakan kita, dan ini saya pikir akar yang paling kuat, bagaimana mentransform kehidupan peribadahan yang outputnya nanti kita akan bisa mentransform kehidupan jemaat. Maka pijakannya adalah tahun liturgi. Next. Apa itu tahun liturgi ini ya? Jadi tahun liturgi adalah waktunya Tuhan, ya, God's time. Perjalanan Yesus do 785 hari. Nah di surat ton marhide goar niaka minggu rak mahita margala do Kristus namate Kristus nahehe Kristus natapai baima satu dari minggu Advent tahun baru merinjali sampai kepada minggu terakhir Trinitatis. Oleh karena itu apa itu ibadah? Ibadah adalah merayakan keselamatan kita. Begitu ya. Alamido ibadah itu kenapa aku beribadah? Aku merayakan keselamatanku. Itu sebabnya karena aku merayakan keselamatanku, diriku bukan pusat perhatian.
Tapi firman itu menjadi pusat perhatian, sakramen itu menjadi pusat perhatian, nyanyian itu menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, semua pelayan ibadah pun jangan berpikir menjadi pusat perhatian. Di HKBP adalah dengan hadirnya song leader. Kalaupun kita berpikir tadinya untuk membantu jemaat bernyanyi, tapi pada akhirnya saya melihat di banyak gereja HKBP, para song leader menjadi biduan gerejawi. Mula-mula kita tuh gereja dan tumbuh kami mengambil orang di Palita Nixon, HKBP Kampung Kristen, salah satu prototipe arsitektur gereja. Lihatlah di sana dan tadi dan dohot parogan dan dibincang-bincang dohot dulu. Tapi bagaimana suara di dalam musik interior di dalam gereja itu bisa menampung semua ini. Sekarang kita lihatlah ada pakai WL, ya, ada pakai SL, berlapis-lapis untuk terakhir apa? Di Buntu 2 halaman suara 500 ruas nama rekor. Dan ini sangat kontra dengan ibadah komunal yang saya sebutkan tadi. Sehingga penonjolan suara di 2 halaman mana tadi dan terdiri nama rete, apa yang 500 salah isi nama rete, memuji-muji di belakang. Maka kalau kita bicarakan tempatnya, jangan pernah record di jodoh. Gak perlu tampil dan nampak dilihat orang, tapi saya nggak yakin juga akan bisa dengan mudah diubah. Saya senang dengan HKBP Sleepy di atas ya. HKBP Sleepy, saya nggak tahu lagi mana yang saya ingat di mana? Palmera Petamburan, ya. Brunas Lender, ya. Dan akhirnya apa? Kita lihatlah banyak song leader sekarang di HKBP. Kita pakai nuansa biru ya. Sudah jadi menonjolkan penampilan luarnya. Ya, ini ubahin mau laparan kotor colot ada besok di dalam. Please, udah ngapain buat suara di sini nama minggu di sini. Guru sekolah minggu saya juga selalu katakan ada di sini guru sekolah minggu ya. Kalau ngajak anak bernyanyi, jangan anda guru sekolah minggu pakai mic anak-anak tidak. Ibu dutos di suara tidak dengan. Nyanyilah bersama anak sekolah minggu tanpa menggunakan mic. Mereka pun kesal, udah buat mereka nyanyi, nggak kedengaran suaranya. Yang dengar suara kakak abang guru sekolah minggunya. Ya, ini pun bagian-bagian kecil untuk itu. Maka kalau kita bicarakan tadi tentang hal itu, maka sebenarnya tidak perlu nanti tempat di depan. Sekali lagi tadi sudah disebutkan Perintah Nixon, ini pun belum diaturkan dan dirumuskan. Izin Kopong Eporus. Kami juga dihubungi Yaman Kadek, kita usahakan tahun ini akan launching buku panduan arsitektur gereja. Saya salah satu penyusunnya dan juga Pendeta Nixon salah satu yang akan menyusun buku panduan. Bahkan tadi yang nggak pernah terpikirkan Pulodogma Ruas Situa Babita nama adik. Ini dia dopar pihak di gereja ini. Mungkin sampai ke sana nanti detailnya akan kami coba sebisa kami untuk menyusun itu. Sudah dihubungi Yaman Kadek Markuria untuk menyusun buku panduan itu. Termasuk mungkin nanti persoalan di mana pemusiknya song leader. Tapi yang paling penting adalah jangan kita mau sound sendiri, mau menonjolkan diri sendiri, apalagi dengan ibadah-ibadah alternatif. Kalau kita bilang tadi boleh ke ibadah alternatif, kita bilang boleh dan tidak. Nyatanya juga ibadah kita yang tidak murni memakai agenda HKBP sudah kita buka celah, ya, dengan menyanyikan nyanyian yang kita sebutkan tadi. Saya ingat Pendeta Martunas Manulang, pendeta saya di Bah Jambi, beliau mengajari saya Margu Malua, beliau yang melepas didikan saya, beliau yang mengubur bapak saya meninggal tahun 97, beliau sempat juga dosen saya pas mau tamat dulu, Yamang Manulang, sampai menjelang tahun 2000 gitar pun nggak boleh masuk ke HKBP. Kenapa? Ini sakral, ya. Bila buat najis itu gitar masuk. Kita masih di dalam lingkaran. Tapi setelah tahun 2000 mulailah gitar menjadi pengiring musik yang biasa di gereja. Kita nggak mau bilang boleh atau tidaknya, begitu ya. Tapi bagaimana kesiapan kita, ya. Termasuk masalah nyanyian Los PHP, semua nyanyian kita di dalam buku NT ini, mostly, hampir semua, itu didesain dengan alat musik, akord atau buku lugu alias orgel. Itu sebabnya Los PHP digitari kamu buku NT nggak akan nyambung itu.
rohnya nggak produksi ciptaan lagu yang diiringi dengan gitar. Tapi monggo kalau mau dibuat improvisasi menyanyikan. Ya, tapi kita harus siap kalau kita mau membuat mengemas satu ibadah yang integratif kah, yang kita sebut alternatif kah, yang kontekstual kah, dan lain sebagainya untuk itu. Tapi roh buku ende kita ini, saya nggak yakin bisa dengan mulus, kecuali ya mungkin notasinya, temponya segala macam harus diubah dulu. Tapi kalau ada memang musisi yang kuat di dalamnya ya silahkan lakukan itu. Nah kemudian ya termasuk tadi masalah taize ya. Sebenarnya tanpa harus mengganggu ibadah minggu, kita punya banyak spare ya untuk merayakan ibadah-ibadah yang non based on agenda HKBP. Buat dong pertanyaan remaja Naboso full band, kita buat KKR misalnya, monggo silakan itu. Ya, buat dong bapak-bapak main gitar mengiringi lagu segala macam, PHD puluhan ama. Ya, sebenarnya banyak tempat yang bisa kita alokasikan untuk itu tanpa memaksa dengan, karena apapun ceritanya saya nggak akan kita siap 100%. Ya, kami para pendeta pun belum tentu kami pun jadi memaksa diri berkhotbah ala-ala ini. Ya akhirnya apa ya? Nggak nyambung juga nanti semua isinya. Jadi pedoman itu termasuk tadi kenapa penjelasan agenda tidak ada dibagi ke jemaat gitu ya. Kenapa kesannya hanya milik pendeta? Yang mudah-mudahan nanti dengan berjalannya penyusunan buku panduan itu pelan-pelan ini menjadi bagian dari kita untuk mensosialisasikan liturgi perjamuan kudus. Ya kesannya kurang menekankan empati penderitaan kepada dunia, tapi sebenarnya awal mula persembahan itu ada kalau perjamuan kudus itu ada, dan itu murni dilakukan untuk aksi diakoni sosial. Maka meskipun sebenarnya tidak dituliskan, tapi pilihan diakoni sosial itu menjadi cikal bakal untuk memberi makan orang yang lapar, orang-orang miskin, orang-orang menderita, dan seterusnya. Maka foto di gereja kita mau lupa dia, itu dia dua pilihannya. Udah aku kasih dong. Maya pelotik, ala suruh ini. Karena pada dulu sama yang sifat dengan dulu nih, ada ibu-ibu yang sebetulnya itu alokasinya untuk mengusung penderitaan dunia. Maka dua persembahan tadi memang di dalam periode yang lalu Komisi Teologi sudah diputuskan seolah-olah begini dengan bahasa saya, sentralistiklah mendoakan semua persembahan-persembahan yang terkumpul dalam semua pelayanan dalam satu minggu ini. Ini persoalan bukan persoalan benar salahnya, tapi kita mengimani karena doa persembahan minggu itu menjadi doa yang komplit, maka hadisi sudah ditanyakan, bukan berarti jadi kurang apa tadi bahasanya, kurang imannya, kurang semangatnya, kurang memberinya. Dan apalagi sih memang karena ini tentu sudah menjadi satu pertimbangan dan kajian teologi persembahan terkait dengan mendoakan persembahan itu. Walaupun saya tahu 50% pun dari HKBP belum menjalankan itu. Ini pun masih dalam proses sosialisasi. Tempat juga nampak tadi masih mendoakan persembahan yang harusnya kalau mengacu ke sana tidak ada lagi didoakan setelah pertanyaan selain daripada ibadah minggu. Tapi gak usah berbicara ini dosa boleh tidak, ini akan mengalir nanti perlahan-lahan, semua nanti dalam proses adaptasi ke arah sana. Mungkin itu dulu Bang yang boleh kami respon. Terima kasih Bang Pendeta. Ya, Bang Inang tadi itu 3 pertanyaan, nanti beberapa pertanyaan akan muncul lagi, tapi beberapa pertanyaan yang sama mungkin tidak harus direspon lagi ya Bang Pendeta. Ya, kita mulai dengan pertanyaan keempat, sesi kedua ini, Situa Rensus Jonathan Siregar dari HKBP Unnas Klender. Kalian berdiri Bang yang memberikan pertanyaan. Menarik sih pertanyaannya, tapi yang nanya udah pergi ini seperti apa nih, titip absen. Mudah-mudahan cuma ke toilet. Baik, Abang Pendeta. Pertanyaan pertama dari Abang Situa Rensus. Liturgi Minggu HKBP Distrik 8 Jakarta beda dengan Almanak, hanya khotbah dan epistemnya saja yang sama. Ini kenapa dan bagaimana ini bisa terjadi? Ini mungkin pendapat Abang. Karena kalau
pertanyaannya kepada liturgi distrik 8, ini harusnya yang jawab adalah para SS, bukan pendeta. Ya. Apakah sebenarnya setelah mendapatkan Haporsewa baru bisa core? Ini mungkin maksudnya bang, pertanyaannya posisi core itu di mana ditetapkan dan bagaimana pengaturannya di dalam agenda KBP yang telah kemudian agenda kan menentukan. Yang ketiga, apakah liturgi minggu atau ibadah lain harus selalu bawa agenda? Apakah bisa menggunakan kertas acara saja atau pakai tab yang dipakai saja dengan dialaskan Alkitab atau buku lain? Tapi mungkin posisi sebagai liturgi sama, kemudian kalau dia pertanyaan, apakah ketika pertanyaan itu kalau sudah dipakai buku acara, apakah sebaiknya liturgisnya memakai membawa agenda? Pertanyaan kelima dari Amang Mika Sahala dari HKBP Kampung. Boleh Amang Mika Sahala? Oh Mika, maaf. Di rumah saya, di saudara saya banyak namanya Mika itu laki-laki, jadi saya bilang Amang. Maaf. Dari kampung banyak kalangan remaja dan anak muda yang beragama liturgi ibadah di HKBP terkesan menonton tadi yang sudah coba sampaikan, hingga membuat banyak anak muda yang pergi ke ibadah yang lain sehingga memuaskan rohaninya. Bagaimana respon HKBP menurut Amang untuk mengatasi hal ini? Yang keenam, Yosua Tamunan, GSM, Guru Sekolah Minggu dari HKBP Perumnas Klender. Silakan berdiri. Ya, makasih. Yang gak banyak dari Perumnas Klender. Lagu itu adalah karya seni Amang. Dan sepanjang pengetahuan saya, karya seni itu harus dipandang dari si pembuat lagu. Sebagai contoh sebuah lukisan yang mungkin kita sebagai orang awam tidak paham artinya, tapi baru paham saat kita dijelaskan maknanya oleh seperti. Jadi menurut saya mungkin ada banyak kata ku di lagu yang tadi seperti Amang sebutkan, bukan karena mengagungkan pribadi, tapi lebih kepada bentuk kerenahan dan pertobatan secara pribadi. Bagaimana menurut Amang? Apakah mungkin pemikiran saya yang kurang pas? Yang ketujuh, kita agak banyak, kita mau banyak juga. Dari Situa Herbin Simamora dari HKBP Perumnas Klender. Boleh? Mungkin dari Perumnas Klender ini sudah siap. Makasih Amang. Mungkin pendeta Resmi sudah bertraining buat banyak pertanyaan. Saya bilang seperti itu karena teman saya adalah pendeta. Sekarang ini banyak di gereja-gereja HKBP Jakarta membuat ibadah remaja, ibadah naposo, di mana lagu-lagunya banyak dari lagu-lagu yang didominasi dengan lagu-lagu di luar buku nyanyian HKBP dan kidung jemaat, dan jarang sekali bahasa Batak dari buku Ende. Semua tata ibadahnya sama seperti ibadah gereja tetangga. Pertanyaan saya Amang, apakah dalam ibadah HKBP, ibadah yang tadi ada dalam liturgi di HKBP, dan apakah ada keseragaman pembukaan ibadah dalam menyapa jemaat saat ibadah dimulai? Dan apakah ada teologi liturgis untuk mengajak jemaat berdiri pada saat tertentu? Terima kasih. Mohon penjelasannya. Kita teruskan nomor 8 namanya. Dari John Gilbert Parmona Simanjuntak dari HKBP Duren Sawit. Oh iya, ada belakang. Kalau paling belakang fokus. Bagaimana memperkenalkan makna liturgi bagi jemaah seperti remaja dan anak 10 yang masih belum mengenal makna liturgi HKBP? Apakah efektif diajarkan sejak dini, misalnya kelas 6 SD sampai SMP, sampai dengan remaja? Ini mungkin pertanyaannya adalah bagaimana program sosialisasi. Tapi yang saya pahami di gereja kami di HKBP Tebet, sekolah minggu, kebaktian minggunya sudah mengikuti agenda HKBP. Itu kan sudah membuat harusnya mereka sudah terbiasa dengan agenda HKBP. Tapi mungkin pertanyaannya bukan membiasakan, tapi bagaimana kita menjelaskan bahwa yang dijalani setiap hari minggu itu adalah bagian dari agenda. Nomor 2, dalam pelaksanaan misalnya kebaktian Padang Naposo Bulu di hari Minggu, ada beberapa agenda yang ditiadakan, mungkin beberapa part dari agenda ya, sehingga dibuat lebih singkat. Apakah hal tersebut boleh disesuaikan? Apakah semua agenda HKBP dalam ibadah di kebaktian Padang harus wajib memasukkan semua program di dalam tata ibadah? Jadi kali mungkin memang kalau kebaktian remaja di kebaktian Padang maka mana putih dosanya dihilangkan, yang ada cuma foto. Ini mungkin
Boleh dijelaskan Abang Pendeta. Silakan Abang Pendeta. Baik, terima kasih. Amang Inang, mudah-mudahan kalau ada ketidaksinkronan antara IPOLA dengan yang disusun oleh distrik kita itu karena ada ketidaksengajaan. Itu dulu ya. Tapi yang paling penting kalau berkaitan dengan nyanyian, begini, persoalan satu yang saya temukan selama di jemaat, yang menyusun IPOLA berbeda versi agendanya dengan yang kita pegang. Ini sudah melalui banyak edisi cetakan. Ini agenda saya ini mulai saya mahasiswa S1, ini saya beli tahun 2001. Tentu ini sudah lama sekali ya, untuk sudah beda sekarang, udah ada keluaran 2024. Sehingga kalau petunjuknya IPOLA sekarang saya buka petunjuknya, saya buka agenda saya nggak ngerti. Kecuali kalau kita sudah pakem bagian-bagian di dalam agenda. Mudah-mudahan itu salah satunya. Yang kedua, saya mau katakan agenda almanak dan IPOLA, bahkan yang dikeluarkan dari distrik, bukanlah Alkitab yang tidak bisa kita koreksi, yang tidak bisa kita ganti, gitu ya. Sehingga periksa dulu, siapa tahu ada sesuatu yang berbeda, salah penomoran, salah penulisan, termasuk nyanyian-nyanyian. Saya pikir ini tidak terlalu serius untuk itu ya. Kemudian posisi core. Nah tadi kalau kita bagi sebenarnya ibadah kita itu ada dua bagian ya. Bagian Allah melayani umatnya, lalu bagian kesaksian manusia dengan manusia yang lebih banyaklah didominasi mulai dari fotum sampai kepada pengakuan iman suli. Lalu di sana diletakkan karena di sana ada space, itu bagian kesaksian interhuman. Lalu di sana juga bagian yang dibacakan warta jemaat, posisinya hanya di sana. Maka kalau ada 12 kor di sana, nyanyilah 6 kor sebelum titik, 6 kor lagi setelah titik. Biarlah kalau harus jadi festival, kalau tidak ada yang mau mengalah jadi markur sekali 1 bulan misalnya begitu. Posisinya sudah kita pertimbangkan. Pernah almanak kita 2 warna ya, tahu gelap kemarin itu. Tapi dari jumlah misalnya yang saya tahu, mungkin nanti bisa dikoreksi para senior, termasuk di teologi jubah misalnya ya. Dan ini yang membedakan kita dengan gereja terdahulu kita. Martin Luther tidak mengkultuskan sakramentalia, artinya orang yang mengenakan dan menerima sesuatu otomatis menjadi kudus. Maka jubah toga pendeta itu adalah toga akademis dari Martin Luther, sehingga dan dia tahu Allah pakai baju itu. Ya, kekudusan kita tidak bergantung kepada baju orang itu. Makanya waktu majalah orang nama kami juga pakai topi. Topi harus warna hitam. Ya, yang mau menunjukkan bahwa sebenarnya itu berbeda dengan ornamen-ornamen gereja terdahulu, lengkap dengan mahkotanya, dengan tongkatnya, dengan kalungnya dan lain sebagainya. Jadi di situ sebenarnya mau menunjukkan tidak ada yang terlalu kultis dengan pemakaian baju itu. Walaupun kalau kita berbicara misalnya dari satu raja-raja, 2 raja-raja, tentang Urim dan Tumim misalnya, yang kita sebut dengan BEF itu, lalu sering kita dengan leluasa menjelaskan begitu, kita mewakili dunia yang gelap dan penuh dosa, lalu yang putihnya menimbangi dengan hati Allah. Tapi sebenarnya yang mau dikatakan dengan tradisi jubah yang ada pada pendeta itu sebenarnya tidak ada masuk di dalam kekudusan. Belum lagi kalau kita bicara kenapa baju evangelis warna abu-abu, nggak tahu kita dari mana juga sejarah dan asalnya itu. Kenapa baju simpuan putih dan merah, itu pun belum ada dokumen kita yang lengkap menjelaskan itu. Bibil Pro, kemudian Diakones, masih banyak juga PR-PR kita ke depan. Sama-sama lah kita nanti saling melengkapi. Sekiranya ada bahan-bahan lain lagi yang perlu, sama-sama kita dalami. Mungkin itu aja Bang yang bisa kami sampaikan. Ya, terima kasih mudah-mudahan saya berikan sekali lagi closing. Karena dari penjelasan beliau kita sudah mendapat pencerahan bahwa liturgi itu bukan sekedar urutan saja, tapi bagaimana dalam liturgi itu di dalam gereja kita dibangun iman kita. Dan yang paling menarik adalah ingat bahwa
kita datang ke gereja untuk mendapat pelayanan Tuhan, tapi kita melayani Tuhan setelah pulang dari gereja. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta. Mudah-mudahan pemahaman tentang liturgi ini bisa kita serap, walaupun ada puluhan pertanyaan yang tidak kita bagikan karena keterbatasan waktu. Mungkin juga Bapak Reses bisa dilakukan seminar liturgi khusus dengan topik-topik khusus sehingga kita bisa lebih paham. Seperti misalnya apakah boleh pakai bunga imitasi di gereja, karena pernah ada imitasi dipakai di gereja kemudian dapat komentar, masa gereja yang mengatakan ketulusan pakai hal-hal yang imitasi. Nah, yang hal-hal ini mungkin perlu juga ketika pendeta masuk ke dalam, siapa yang di depan, pendeta kah atau liturgi kah yang di depan, karena dari bawah kan sudah liturgis yang memimpin, harusnya liturgi yang di depan. Nah, yang kayak gini mungkin juga perlu dibagikan dan dibuat pedomannya. Maka itu adalah tugas besar buat Abang Pendeta bersama dengan jajarannya. Kita harapkan ke depan bukan cuma panduan tentang arsitektur gereja, tapi panduan tentang liturgi juga kita perlukan. Terima kasih sekali lagi pada Abang Pendeta. Saya serahkan waktu kepada panitia. Baik, Pak, kita berikan tepuk tangan. Yang lebih terlebih karena selesainya sesi 3 ini menandakan bahwa selesailah rangkaian seminar kita satu hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan. Sementara untuk berfoto bersama. Baik, setelah sesi Terima kasih buat Awang Inang semua yang masih bisa hadir di gereja kita untuk mengikuti seminar sehari pada hari ini. Kami juga sebagai panitia lokal yang mungkin semua tersebar di luar. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan acara ini berjalan dengan baik. Kami juga sudah mencetak sertifikat tidak kami bikin semacam elektronik, tapi kami sudah cetakkan buat Amang Inang semua. Kami sudah siapkan di luar, tinggal mengambil. Mungkin dalam teknisnya pengambilan nanti boleh satu-satu supaya bisa lancar, karena namanya sudah ada di sana berdasarkan gereja, atau mungkin sudah pulang duluan boleh mengambil, disampaikan kepada yang bersangkutan sertifikat tersebut. Untuk itu waktu dan tempat juga kami serahkan pada Pendeta Resort untuk menyampaikan di HKBP Tebet. Kalau di Sobdo Nasida amang Sintua Albert Silaem do hubungan Nasida Polan napadar dahulu tuh. Sobdo Nasida amang do Inang. Ya, silahkan Amang, silahkan maju ke depan Amang yang kita lantik 2 bulan yang lalu. Mungkin teman Amang sudah pulang ya Amang. Ya, silahkan Amang berdiri. Jadi Nasida Pak Amang Doknang untuk Amang Presiden. Kedua panitia tahun transformasi di HKBP Tebet. Terima kasih Amang dan koordinasi kerjasama dengan panitia lokal untuk juga berpartisipasi dalam acara hari ini. Terima kasih Aman. Oras Tuhan memberkati. Ibadah seminar kita pada hari ini dengan bernyanyi Marene Pahita Siang Ede nomor 172 dan Sada 20.
damai nasian Tuhan Dewata Mata, Tuhan anak Tuhan Yesus Kristus terapai. Amin. Oras madita sudi, melihat tema di Tuhan, boi tetap semangat sudi akan ruas seni peserta seminar simposium lokakarya dan workshop di Bagasan Sadarion Napinatupani HKBP Distrik DKI Jakarta, jalan di Batu Padi HKBP Tebeton, jalan di Bagasan Lasmi Rohado Wida Sudi Aga kita mencalonkan informasi bahan seminar langsung niaga hatorangan alani lo mangaripun Sudi uwenet ma hatane debata iman antar surat di 2 Korin 2 ayat 1 sada didok masuk asa patulus hamuman wain nang napatu pahon asa somon rikot niroha laho tumahi songonima napatu pahon obar tu nadahon di Bagasan Hata Indonesia didok, maka selesaikanlah juga pelaksanaannya itu, hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Di hamaman dot iranami ubonai majo ibadah penutupon korba ibadah penutupanon imam marhite-hite teka-teki ngaku jahat didok di Bagasan teka-teki isongonon. Ada 3 ekor katak sedang berdiri di pinggir danau. Salah satu dari katak tersebut berencana untuk melompat ke danau. Yang menjadi pertanyaan, berapa tinggal katak di atas kayu tersebut? Semua menjawab 2. Bapak Ibu tahu ternyata jawaban yang benar adalah 3. Mengapa 3? Karena katak tersebut masih berencana belum melaksanakannya. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sasitong na transformasi mau ditaringoti transformasi dua nakin nunga tu macai mamora hita siang atorangan ni opwe eporos nunga tu macai mamora hita di atorangan baik siang segi pendidikan arsitektur ni gereja nan somoni marhiti-hiti liturgi bahkan nakin siang amang saut sitopur ipatorang dotong tu kita taringotu nadidok nakin physical transformasi, psikological transformasi, dan semua inner transformasi. Ipat orang butuh kita luar biasa. Tapi tengah transformasi, dia terus berjalan dan terus terjadi. Tanpa kita sadari sebenarnya kita setiap detik itu bertransformasi. Isi Allah kita nabui mula tuh 1 jam nasalku manang 2 jam nasalku manang 1 hari yang lalu dan anu kita nabui mula muse tu waktu ai terus do berdan ale persoalan transformasi nata ulahoni molo mangalaka kita di Bagasan ngoluta tu dia do arahna tu arahna dumeng geddo manang tu arahna semua dia do ai salah satu hatorangan na di patorang upui nakin sepakat najo kita taringot tu lapatan ni transformasi itu adalah berubah bergerak kepada hal yang lebih baik. Nuai nunga bertransformasi kita. Ale transformasi kita di posisi nadia apakah lebih baik mana gabe tu nagabe morudo semangata dinalaho pakupahon transformasi ananido hugutik majuna dido opwinakir na parculo taringat tu metamorfoste ipat orang do na parculo kita mau diajak untuk bergerak lebih cepat, kita mau diajak untuk lebih cepat lagi. Kita mau lebih indah dan lebih berenergi. Alani itu macai rekod dui urautan di Bagasan Sadarion, seminar sehari, simposium, bahkan lokakarya
marhiti simposium dohon lokakarya haputusan manang sumbangsih ni pemikiran tanya jawab bui do dibawa ni diusulkan manang dipasahati tu komisi teologi conok nama rapat pandita bui ma itu topon di sini di kodang alena pasti sadar natu mencairiko kita mau bergerak, kita mau lebih indah. Itu nama motivasi kita. Asa unang gabi kadang tanya jawab pergumulan ai mabiar doi bang mololau halak usada pelatihan ama naboi putih kamu nakin ampat ditanami am marhala donami putusan siang seminar sehari nadi padi HKBP Tebet olah cara do amang inang dia main ima nadi do pandita silitongan akin adiafora amai lapatannya adiafora ya bisa dilakukan bisa juga tidak kira-kira semua nih aima biar gabi madagu kita itu pemahaman nasi sumuni ujungnya gabi terus mah gampang gabi terus mah adung dua pemikiran alipos dulu aku oi hitam mulak tutonga-tonga ni huriata mampuan sada semangat mampuan sada energi adung sitiopan naboi idauta taringon tu sama dia do pendidikan sama dia do arsitektur di gereja lana kebetulan Ruida gereja-gereja di tengah-tengah ni distrik 8 Gumodangan do gereja tua namun memungkinkan untuk renovasi alai ojahan bui do ibuat siang informasi sadar yang marhiti-hiti sebenarnya nang somoni pe tari waktu liturgi bui hita tujuan narion sepemahaman bui sadar agak pangat usia dia mamang inang naparpudi di jami tahun arung dona menarik siang ayat 10 sadai selain untuk kita ditugaskan menyelesaikan jadi damolan sebatas seminar saja alebui do bermanfaat marlapatan transformasi di tengah-tengah di dia kuriata adung musena menarik napar iman dikata tumahi ternyata lapatan nihata tumahi adalah nomor lapatan lain terencana. Sada kalimat ni ngokui eborusta na tung wingot ditiki dong di sada pertemuan jangan pernah lagi ada di HKBP suatu kegiatan yang tidak terencana. On sada modal don di kita bahwa ke depan kita harus melakukan segala sesuatu terencana, tersusun rapi, persiapan yang baik dan matang, asa transformasi bui terukur, ale mulu misalnya tunjuk pangaka persoalan pergumulan oleh cara doa lusna, narkoba, maritanya. Tuhan mama masuk selalu transformasi na anu di tengah-tengah ni kuriat tanang somoni seminar tasadarian makor konau binadengan ido harapan ni panitia lokal panitia transformasi di distrik amang presesta tahunobi di Opwi terus kemudian tema Tuhan mama masuk kita di dalam mula anu di perdalanan jala dia dapat kobasion saya diperlukan Tuhan kama kita artanya mau lihat tema Tuhan pasal corona ini masuk ke seminar dengan Tuhan kita agak pembicara beliau agak talenta nang somoni pargino Tuhan lani do Tuhan pos rohanani agak materi naun disagi naun dipaadar di tengah-tengah di seminar gabe manguru mai bohau mai di tengah-tengah ni pakubasio tung kurang go di bagasan
pakpobasion namambahen si mata adong tanya jawab di tengah-tengah ni Korea. Ana di bagasan tikion marhiti-hiti arsitektur ni hatorangan arsitektur gereja. Taringot tu liturgi nang songuni semangat transformasi na pinatorang ni Oke Bonus. Bui mengalihkan semangat baru di hati. Laho bergerak lebih cepat tujuannya Rion untuk mentransformasi diri hati Tuhan dan songoni di tengah-tengah ni Korea. Asalam kuli kuriai jala lam terberita wasom Tuhan di tengah-tengah ni mulut yang halus. Mau lihat teman Tuhan lehon buku hai pason tu akan narasumber nang somuni disalubut panitia Tuhan, baik panitia lokal nang somuni panitia di tingkat distrik pasu-pasu Tuhan marhiti-hiti akan pasmiroka buat kecang diumur itu pahiho tu akan narik koordinasi dan laho manupahi tahun transformasi nang somuni oleh Tuhan salubut akan naposom Tuhan di tengah-tengah ni Korea tumpar bukui hani Tuhan urupi persahalai asa mampu hani Tuhan membuat Korea baik di tingkat Korea langsung di tingkat resort lamtu macuna lamtu hepang bersama Tuhan di bagasan Kristus matang yang kali itu. Amin. Kita puji Tuhan ta hari dema kita. Saya didongani asmi rohani Tuhan Yesus Kristus. Dot holong ni rohani de batang ama. Dot persoalan itu di porbadia mangaramo di hanung salututna. Amin.